Yang mulia, kita sedang mendekati wilayah bintang tempat aliansi ilahi berada. Di antara hamparan bintang yang luas, lebih dari 30 perahu abadi yang besar perlahan melintas dengan aura yang menakjubkan. Di hadapan pasukan yang begitu menakutkan, bahkan beberapa bintang kecil yang menghalangi perahu langsung hancur oleh cahaya abadi yang ditembakkan dari perahu abadi, berubah menjadi debu dan lenyap di hadapan perahu abadi. Hanya beberapa bintang besar yang sebesar benua biasa, atau bintang menyala yang memancarkan api, mirip dengan matahari, yang akan membuat mereka sedikit mengubah rencana perjalanan mereka dan melewatinya. Berjalan dengan tenang di antara hamparan bintang, keagungan ini saja sudah membuat orang merasa tidak mampu menolaknya, belum lagi kekuatan abadi yang luar biasa mengalir di dalam perahu abadi, dan bendera besar bertuliskan Kaisar berkibar di atas perahu abadi. Sekarang, sekitar 30 perahu abadi yang besar ini telah tiba di depan hamparan bintang yang luas. Di depan mereka terlihat lautan bintang terang yang banyak jumlahnya. Sekilas memang terlihat tenang dan biasa saja, namun di atas perahu abadi tersebut terdapat para jenderal abadi yang membandingkan peta bintang untuk menentukan posisi tertentu. Kemudian mereka tiba di perahu abadi yang tinggi dan mulia di tengah dan melapor kepada laki-laki yang duduk di singgasana di haluan. Di samping pria ini, ada 2 baris bantal, dengan seorang wanita berpakaian hijau duduk di atasnya, dan 4 atau 5 jenderal abadi dengan aura yang luar biasa. Baiklah, mari kita dirikan kemah. Mendengar ini, pria yang duduk di singgasana itu mengangguk sedikit dan meletakkan gulungan di tangannya. Lalu dia berdiri dan melihat keluar sisi perahu tanpa berkata apa-apa, seolah menunggu sesuatu muncul di langit berbintang yang luas. Para jenderal abadi di bawah komandonya telah lama terbiasa dengan penampilannya, dan tanpa banyak bicara, seseorang secara alami berdiri dan menyampaikan keinginan kaisar untuk bertugas di dekatnya. Pada lebih dari 30 perahu abadi, jangkar abadi yang terbuat dari emas abadi terbang keluar dan menembus dalam ke bintang-bintang di sekitarnya untuk menstabilkan perahu. Mengapa tidak ada seorang pun di langit berbintang? Wanita itu tidak pergi, melainkan berjalan di belakang pria itu, melihat keluar, dan bertanya dengan suara rendah. Kau tidak perlu khawatir. Bintang-bintang di luar sana mungkin tampak biasa saja, tetapi sebenarnya bintang-bintang itu menyimpan misteri. Aku tidak tahu berapa banyak dewa yang mengintai di sana. Sebagai penjaga rahasia aliansi dewa, banyak dewa yang memiliki kekuatan magis bawaan dan pandai bersembunyi. Kultivasimu masih sedikit kurang, jadi tidak mudah untuk mendeteksi mereka. Aku yakin mereka telah melaporkannya kepada Raja Dewa Tonggu. Sahabat lamaku akan segera datang. Titik. Pria di atas tahta itu tentu saja Kaisar Si yang datang dari jauh. Menghadapi ekspresi tidak senang Peri King Luo karena khawatir, dia tersenyum lembut dan menjelaskan dengan suara rendah untuk menghilangkan kekhawatiran terpendam di hatinya. Suaranya penuh keyakinan bahwa dia dapat mengendalikan segalanya. Aku masih merasa tidak yakin. Dewa penguasa itu bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dihadapi. Legenda mengatakan bahwa setelah dia melarikan diri dari sisi Raja Abadi Guangcheng, dia memiliki keberuntungan besar dan kultivasinya meningkat pesat. Dia bahkan memenuhi syarat untuk bertarung dengan Raja Abadi. Selain itu, meskipun dia seorang wanita dan latar belakang keluarganya sederhana, dia sangat berani. Dia menaklukkan 10 Raja Dewa sendirian, yang menunjukkan bahwa dia sangat cakap dan berani. Selain itu, dia membenci 33 surga sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku tidak berpikir dia akan bersedia membentuk aliansi dengan kita. Peri King Luo memaksakan senyum namun tetap tidak bisa merasa senang. Setelah mendengar ini, Kaisar Si tersenyum lembut, perlahan mengulurkan tangan dan memegang tangan halus Peri King Luo, menatap matanya, dan tersenyum tipis. Dewa sejati bukanlah orang yang mudah dihadapi, tetapi orang seperti itu mungkin tidak melakukan segalanya, belum lagi, kali ini aku membawa hadiah yang tidak dapat ditolaknya. Selain itu, dia tidak berada di aliansi dewa sekarang, dan ketika dia kembali, semuanya akan beres. Bahkan jika dia tidak ingin membentuk aliansi denganku, dia tidak punya pilihan. Lagi pula, aku tidak memberinya banyak pilihan. Setelah 700 tahun bersahabat dengan Kaisar Si, status mereka telah ditetapkan, namun Kaisar Si sibuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasinya, serta telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Beberapa kali mereka bertemu, mereka juga tampil di depan publik di aula. Sekarang, di perahu peri ini, inilah kali pertama dia melakukan tindakan intim seperti itu padanya. Peri King Luo terkejut dan sedikit takut. Tangannya gemetar dan dia ingin menariknya kembali dari tangannya, tetapi dia cepat bereaksi dan memegang tangannya lebih erat. Wajahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menatap Kaisar Si dengan sedikit keraguan. Kaisar Si, kakak, apakah tindakanmu ini benar-benar bermanfaat bagi Langit Merah Agung? Tentu saja, Dacitian juga rumahku, jadi bagaimana mungkin aku merugikan kepentingannya? Kaisar Si menghela napas pelan, menatap mata Peri King Luo, dan berkata,
kau tidak perlu terlalu banyak berpikir, tetaplah di sisiku dan saksikan. Haha, pertempuran ini mungkin akan segera berakhir. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka tidak akan tinggal lama di laut kekacauan. Kurasa mungkin setelah kita kembali ke langit merah besar, aku tidak perlu terus berlatih dalam pengasingan untuk meningkatkan kultivasiku dan membuktikan diriku kepada orang lain. Aku harus mengajakmu berkeliling surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk bersantai dan berkeliling gunung dan sungai. Bagaimana menurutmu? Aku, menghadapi Kaisar Si yang penuh kasih sayang, Peri King Luo tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sedikit takut. Pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benaknya dalam sekejap, masing-masingnya sangat menakutkan. Dia bukan tipe orang bodoh yang baru mulai jatuh cinta dan tidak mengerti hati orang. Menghadapi perilaku Kaisar Si yang tidak biasa, dia hanya memiliki kepanikan dan kecurigaan yang tak berujung di dalam hatinya, tetapi dia secara alami tidak menunjukkannya di wajahnya. Setelah hatinya bergetar, dia menunjukkan sedikit rasa malu, mengangguk pelan, dan berkata, setelah 700 tahun, kamu akhirnya bersedia menemaniku. Yang mulia, ada makhluk suci yang mendekat. Tepat pada saat ini, seorang jenderal abadi datang untuk melapor. Ketika dia melihat mereka berdua bersandar satu sama lain, dia sedikit terkejut dan segera menundukkan kepalanya. Mungkin di sini, aku akan memeriksanya. Kaisar Si menepuk bahu Peri King Luo dengan lembut dan pergi sambil tersenyum. Baru setelah dia dan jenderal abadi yang melaporkan kejadian itu pergi, ekspresi manis Peri King Luo tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Dia tersentak ketakutan beberapa kali, mengerutkan kening dalam, dan mengepalkan jari-jarinya yang ramping. Yang mulia, Anda terlambat. Di ladang bintang, beberapa sosok terbang, dan ketika mereka mencapai bagian depan perahu peri, mereka telah berubah menjadi beberapa sosok. Yang memimpin tidak lain adalah Raja Dewa Tonggu, yang tidak memiliki senyum di wajahnya. Dia berdiri 1000 mil jauhnya, dan tatapan matanya perlahan menyapu perahu peri, dan akhirnya tertuju pada wajah Kaisar Si. Dia tampak sedikit tidak senang, dan kata-katanya tidak sopan sama sekali, bahkan tampak sedikit sombong. Dibandingkan dengan kesopanan dan kesantunan yang dia tunjukkan saat bertemu Fang Xing, itu tampak seperti dua ekstrim. Haha, awalnya kita sepakat bahwa aku akan datang ke sini dengan dalih untuk menekan pemberontakan saat pasukan dikerahkan. Namun sekarang aku harus berangkat lebih awal, dan aku harus mendapatkan persetujuan dari Marsekal Mistik Ungu, dan aku harus mengerahkan pasukan. Sangat jarang aku bisa datang ke sini dalam waktu sesingkat itu. Indra tidak menganggapnya sebagai suatu pelanggaran. Dia tersenyum ringan dan mulai menjelaskan. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Yang mulia Kaisar Liu ditekan oleh kami dalam formasi pembalikan yin yang karena kekacauan di alam ilahi. Yang mulia Kaisar Si dapat datang kapan saja untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Kami akan berpura-pura tidak melihatnya, tetapi pada titik ini, Raja Ilahi Tonggu berhenti sebentar dan menunjukkan senyum dingin. Yang mulia Kaisar Si menyetujui persyaratannya, dan saya harus memeriksanya. Saya melakukan ini dengan risiko yang sangat besar. Anda tidak ingin saya ditekan oleh Dewa Ilahi yang marah, bukan? Tentu saja tidak. Kaisar Si tersenyum lembut dan berkata, saya telah mempersiapkan segalanya, tidak akan ada yang berubah. Dia melirik ke arah kedalaman wilayah bintang aliansi Dewa dan bertanya, bisakah kau mengirim saudaraku keluar, Raja Dewa? Kirim itu. Wajah Raja Dewa Tonggu berubah, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Yang mulia Kaisar Si, mohon jangan mempersulit keadaanku. Untuk menekan pangeran itu, ras dewaku menderita banyak korban. Tidak mudah untuk menjebaknya dalam formasi. Aku sama sekali tidak ingin melawannya lagi. Yang mulia harus melakukannya sendiri. Selain itu, dewa-dewa tidak ada di sini sekarang. Jika Anda membawa orang itu pergi dan segera pergi, dengan kekuatan pasukan aliansi dewa kita, tidak pasti kita dapat mempertahankan 8.000 pasukan malam merah Anda. Jadi Yang mulia Kaisar Si harus bertindak sesuai dengan kesepakatan kita. Karena Anda telah menjadi utusan surgawi merah agung, Anda harus bersabar dan menunggu dewa-dewa kembali ke istana Senxiao. Dengan cara ini, ketika dewa-dewa ingin membasmiku dalam kemarahan, akan ada seseorang yang membantuku menengahi. Yang mulia, Anda tidak boleh masuk terlalu jauh ke daerah berbahaya itu. Kedua jenderal abadi Tai yang mengikuti di belakang Kaisar Si mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka buru-buru memberi nasihat. Masuk jauh ke area berbahaya. Setelah mendengar perkataan jenderal abadi itu, Raja Dewa Tonggu sedikit tertegun, lalu dia menatap Kaisar Si dengan tatapan mengejek. Kaisar Si hanya mengerang sebentar, lalu tersenyum lembut dan berkata, aku masih perlu secara pribadi menyingkirkan masalah-masalah langit merah besarku. Apa yang dikatakan Raja Dewa Tonggu adalah sesuatu yang telah kita sepakati sejak lama. Aku percaya bahwa aliansi dewa tidak memiliki niat buruk terhadap langit merah besarku.
Hanya saja saudaraku terlalu gegabah dan membuat marah dewa-dewa, jadi dia ditekan. Sekarang aku di sini, tentu saja aku harus masuk dan melihatnya. Setelah mengatakan ini, dia memerintahkan yang lain untuk tetap berjaga di sini, dan dia memilih ratusan prajurit abadi dan memasuki alam dewa. Dia berbeda dari Kaisar Liu. Saat itu, Kaisar Liu hanya memiliki 300 prajurit abadi, tetapi dia memiliki 8.000, jadi mustahil baginya untuk masuk jauh ke alam dewa. Peri King Luo juga menemaninya ke alam dewa, tetapi semakin jauh dia berjalan, semakin dia merasa tidak yakin, dan alisnya berkerut. Namun kini, dia tahu bagaimana menghibur dirinya sendiri di garis keturunan langit merah besar, dari Dewa Abadi hingga Gubernur Negara Bagian, semua orang mengatakan bahwa Kaisar Si sangat berbakat dan memiliki strategi yang tak tertandingi. Karena dia berani masuk, dia pasti yakin. Menurut akal sehat, rencananya memang sempurna. Aliansi ilahi tidak akan berani benar-benar membasmi dua Kaisar Langit Merah besar, bukan? Selain itu, Kaisar Si tampaknya memiliki beberapa kartu truf di tangannya, jadi dia tidak takut dewa-dewa akan berbalik melawannya. Dengan cara ini, pertama-tama basmi klan Kaisar, lalu bentuk aliansi dengan dewa-dewa. Semuanya terkendali. Memikirkan hal ini, aku merasa sedikit lega, dan mulai berharap dapat bertemu dengan Kaisar Liu yang tertindas. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dalam hatinya, dia merasa bahwa Kaisar Liu bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Si dari ujian Sungai Dalam. Semua hadiah besar yang disiapkan bagi Dewa Mahadewa ada di sini. Duduk di aula utama Istana Shen Xiao, Kaisar Si mengangguk sedikit. Jenderal abadi di sampingnya telah meletakkan sebuah kotak, nampan kayu yang ditutupi syal ungu, dan peti mati hitam di belakang aula utama. Ia memperkenalkan sambil tersenyum hadiah pertama adalah obat abadi untuk pencerahan. Saya persembahkan kepada dewa sebagai tanda terima kasih saya. Kemudian dia menjepit syal ungu yang menutupi nampan kayu itu dengan ujung jarinya, memperlihatkan sebuah botol kecil bening di atasnya. Dia menunjuk botol kecil di atas nampan, tersenyum tipis, dan berkata hadiah kedua adalah sebotol harta abadi Kaisar Liu Jiang yang unik untuk langit merah agung milikku. Meskipun dewa-dewa memiliki kultivasi yang tak tertandingi, aku yakin dia juga dapat menggunakannya. Obat abadi pencerahan, dan jus mengalir Kaisar obat abadi yang terkenal dari langit merah agung. Setelah mendengar ini, bahkan Raja Dewa kuno dan dua jenderal dewa di punggungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dia dengan santai mengambil obat yang sangat berharga itu sebagai hadiah. Pangeran ini sungguh murah hati. Ini hanya hadiah kecil untuk menunjukkan rasa hormatku kepada dewa. Ketika Kaisar Si melihat kedatangan mereka, dia tersenyum tipis dan berkata dengan santai, saya akan menunggu di sini setelah menyelesaikan semua kekhawatiran saya. Ketika Dewi kembali, saya akan secara pribadi memberikan hadiah besar terakhir kepadanya, dan kemudian berdiskusi secara rinci dengannya untuk membahas masalah-masalah penting bersama-sama. Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah Raja Dewa Tonggu. Jelaslah dia menunggunya menyerahkan di Liu. Terlebih lagi, ketika dia baru datang ke Istana Shen Xiao, dia sudah melihat formasi Yin yang terbalik berbentuk teratai di luar. Tentu saja dia bisa menebak bahwa adiknya pasti ada dalam formasi ini. Dia bukan orang yang suka berpanjang lebar, jadi wajar saja dia ingin menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Dari awal sampai sekarang, semuanya terkendali, yang membuatnya sangat puas. Raja Dewa Tonggu cukup kuat, tetapi otaknya tidak jauh lebih baik daripada mayat-mayat abadi dan kerangka-kerangka dewa yang dikendalikannya, yang membuatnya merasa bahwa ia dapat mengendalikan segalanya. Setelah membasmi Kaisar Liu, Raja Dewa Tonggu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Terlalu sulit untuk membalikkan keadaan. Mari kita lupakan saja. Ketika Raja Dewa Tonggu mendengar kata-katanya, dia juga tersenyum lembut. Anda ingin melihat yang mulia di Liu yang ditekan oleh kita, kan? Ketika Peri King Luo mendengar nama itu, dia tidak bisa menahan gemetar, dan cahaya aneh bersinar di matanya. Ketika dia menatap indera lagi, ada sedikit ketakutan di matanya. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan segalanya di tangannya sendiri. Namun sebelum Raja Dewa Tonggu sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara samar dari balik tirai di bagian belakang aula. Mengapa Anda begitu ingin menyelesaikan masalah Anda? Selesaikan dulu masalah saya. Yang mulia Kaisar Si, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Desir. Mendengar suara yang begitu tiba-tiba, wajah Kaisar Si dan King Luo berubah drastis pada saat yang sama dan mereka berbalik untuk melihat. Saat suara itu terdengar, tirai lavender itu perlahan menghilang, memperlihatkan sosok yang bersandar malas di singgasana. Dia mengenakan jubah ungu, malas dan menawan, dengan aura seperti peri di antara alisnya. Dia sebenarnya seorang wanita. Saat tirai itu menghilang, sosoknya perlahan muncul, dan tiba-tiba, sedikit rasa dingin terasa melayang di kuil besar itu. Itu adalah suatu keagungan yang nyata bagaikan terbitnya matahari di timur,
ketika semua bintang tersembunyi dan semua benda di dunia tidak berani mendongak. Terutama peri King Luo di depannya, yang awalnya merupakan salah satu dari 10 peri wanita agung di alam abadi agung, menawan dan menarik, jelas lebih cantik dari wanita di atas tahta, tetapi di depan wanita itu, dia kehilangan semua kecerdasannya dan menjadi kusam. Ya dewa, itu Dewa Mahadewa. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dua suara tiba-tiba terdengar. Suaranya terkejut dan serius. Tanpa perkenalan dari siapapun, Kaisar Si dan pengiringnya langsung mengenali dewa. Selain Dewa Mahadewa, siapa lagi yang dapat bersembunyi di balik tirai tanpa mereka mampu mendeteksinya? Selain dewa, siapa lagi yang bisa membuat kecantikan seperti peri King Luo tampak kusam begitu dia menunjukkan wajahnya? Orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Kaisar Si, ekspresi wajahnya bahkan membeku. Saya merasa sedikit terkejut dalam hati, dan samar-samar merasa bahwa situasi yang tadinya saya kendalikan dengan kuat, kini agak di luar kendali saya. Haha, aku tidak tahu kalau dewa-dewa ada di sini. Kaisar Si sangat kasar. Bagaimanapun, Kaisar Si adalah putra seorang kaisar, dan keterampilan kultivasi Ki-nya sangat kuat. Setelah sesaat terkejut, keterkejutan dan keheranan di wajahnya menghilang. Dia berdiri dengan tenang, membungkuk kepada dewa tertinggi di atas tahta, meminta maaf sambil tersenyum, lalu tatapannya menyapu Raja Dewa Tonggu di sampingnya, dan berkata kepada dewa tertinggi, aku ingin tahu kapan dewa tertinggi akan kembali. Melihat reaksi anak laki-laki itu, sang dewa menunjukkan sedikit rasa terima kasih di wajahnya, tetapi nadanya tidak berubah. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, berani sekali kau menggodaku untuk mengendalikan Raja Dewa dan mengacaukan rencanaku untuk alam dewa. Bagaimana mungkin aku tidak kembali untuk melihatnya? Dahi. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Si sedikit berubah menjadi tidak berdaya. Dia tersenyum pahit dan berkata, dewa-dewa, Anda bercanda. Kaisar Si datang ke sini hanya untuk membentuk aliansi dengan dewa-dewa. Bagaimana mungkin dia punya motif egois? Haha, kalaupun ada, itu hanya untuk kita masing-masing untuk mengambil apa yang kita butuhkan. Kaisar Si datang ke sini dengan tulus. Dewa-dewa mungkin tidak menganggap serius obat abadi pencerahan dan jus kaisar yang mengalir ini. Namun, Kaisar Si pernah mendengar bahwa ketika dewa-dewa meninggalkan alam abadi agung, dia bersumpah untuk memusnahkan semua anggota klan Raja Abadi Guangcheng di kota Yunhuang. Sayang sekali Raja Abadi Guangcheng dikalahkan dan tewas dalam pertempuran 1000 tahun, dan semua anggota klannya dibantai. Dewa-dewa dipenuhi amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Namun, Kaisar Si secara tidak sengaja menemukan keturunan Guangcheng. Tolong dewa-dewa. Meskipun dia berbicara dengan cara yang licik dan sopan, jelas bahwa dia sedang bernegosiasi dengan Dewa Yang Maha Esa saat ini. Terlebih lagi saat ini, dia cukup yakin dalam hatinya, berpikir bahwa dia dapat menggunakan kondisi ini untuk mengesankan Dewa dan bernegosiasi dengannya. Namun sang penguasa segala dewa tidak bereaksi seperti yang dibayangkannya. Dia hanya meliriknya dengan tenang dan berkata, karena Raja Abadi Guangcheng sudah meninggal, aku tidak punya tempat untuk membalas dendam kebencianku yang besar. Saat itu, aku berkata bahwa aku akan memusnahkan seluruh klannya, yang hanya ucapan marah. Sebenarnya, meskipun aku adalah pelayan abadinya di kota Yunhuang, aku juga memiliki urat nadi abadi Guangcheng di tubuhku, tetapi itu hanya cabang samping dan tidak dapat dibandingkan dengan urat nadi utama. Jika kamu benar-benar ingin memusnahkan semua klannya, bukankah aku harus diikut sertakan? Aku akan menjaga orang yang telah kamu temukan dengan susah payah ini. Namun, kamu berkata bahwa kita masing-masing harus mengambil apa yang kita butuhkan, dan meskipun kamu ingin mendapatkan sesuatu, tampaknya apa yang dapat aku ambil terlalu sedikit. Bukankah itu tidak adil? Mengapa dewa ini berbeda dengan yang ada dalam legenda? Kaisar Si tidak dapat menahan rasa gugupnya, dan mengerutkan kening. Meski hanya sesaat, kejadian tak terduga terjadi silih berganti, yang membuatnya merasa berat hati. Kemunculan tiba-tiba sang dewa telah mengacaukan rencananya, dan beberapa hal yang seharusnya ditangani secara rahasia menjadi kacau balau. Selain itu, keturunan Raja Abadi Guangcheng tidak dianggap serius oleh Dewa Ilahi, yang membuatnya semakin bingung. Kau ingin membentuk aliansi denganku setelah menyiapkan beberapa hal ini. Sang dewa-dewa tersenyum ringan dan menatap Kaisar Si dengan tatapan sedikit mengejek di matanya. Peri King Luo dan yang lainnya sudah merasa sedikit canggung. Ketidakpuasan para dewa mengejutkan mereka, karena mitra aliansi asli Kaisar Si adalah Raja Dewa Tonggu. Baru setelah membasmi Kaisar Liu, dia memaksa penguasa para dewa untuk membentuk aliansi. Meskipun pemaksaan semacam ini tidak kentara, namun hal itu juga merupakan provokasi terhadap keagungan Dewa Mahadewa. Tidak seorang pun yang tahu apakah Dewa Mahadewa telah kembali lebih awal karena ia telah melihat masalah ini, dan apa yang akan ia lakukan. Dan dalam keheningan ini, Kaisar Si akhirnya tampak perlahan mengambil keputusan. Dia jelas punya kartu truf lainnya. Apakah dewa-dewa tidak puas?
Untungnya, Kaisar Si telah menyiapkan hadiah besar untuknya. Dia tersenyum, mengangkat kepalanya dan menatap mata dewa. Oh, sang dewa agak terkejut dan tampak tertarik. Kaisar Si tampaknya berada dalam situasi yang sulit. Dia memandang orang lain di sekitarnya dan tetap diam. Dewa-dewa mengabaikan isyaratnya dan berkata langsung bicaralah. Kaisar Si sedikit mengernyit, lalu dia mengatakannya secara langsung, hanya dengan 4 kata negeri dongeng kekacauan. Peri King Luo dan yang lainnya semua terkejut, bertanya-tanya mengapa dia mengucapkan 4 kata ini. Semua orang di Chaos Fairyland sudah mengenalnya. 33 surga bukanlah sesuatu yang langka, apalagi yang paling kuat. Banyak keluarga besar dengan sejarah panjang memiliki sumber daya seperti itu. Mereka adalah fondasi mereka. Apa yang dilakukan Indra dengan mengusulkan hal ini saat ini? Tetapi yang tidak disangka-sangka adalah setelah Kaisar Si mengucapkan 4 kata ini, dewa-dewa malah menatapnya dengan tatapan tajam. Bagaimana kamu tahu hal itu? Sesaat kemudian, sang dewa berbicara dengan dingin, dan tampak sedikit serius. Aku adalah putra Kaisar Langit Merah Agung, jadi tentu saja aku memiliki beberapa saluran informasi sendiri. Jawaban Indra sangat tidak jelas dan alamiah, dan dia seolah-olah baru kembali pada keadaan mengendalikan segalanya tadi. Dewa-dewa menatapnya dengan serius dan berkata dengan tenang berapa banyak orang yang tahu. Kaisar Si tersenyum dan berkata, tidak banyak, aku juga tidak memberitahu Marsekal Abadi. Sang dewa terdiam lama sekali, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aura dingin dari tubuhnya membuat semua orang di kuil merasa takut. Hanya Kaisar Si yang tampak lebih santai saat ini. Melihat bahwa dewa-dewa masih tidak berbicara, dia hanya tertawa dan berkata, dewa-dewa, jangan bertele-tele. Sekarang semua pasukan dari semua pihak telah berkumpul di Sungai Abadi Duobao. Mengapa demikian? Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dewa-dewa pasti tahu, bukan? Pasukan 33 surga secara alami ada di sini untuk memadamkan pemberontakan. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk sepenuhnya memadamkan pemberontakan Tianyuan. Namun, pihak Tianyuan jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan, tetapi mereka tetap bertahan di Sungai Abadi Duobao dan tidak pergi. Mengapa demikian? Dan dewa-dewa menempatkan pasukannya di sini, jelas bukan hanya untuk menonton kesenangan, bukan? Haha, jika Anda memikirkannya dengan saksama, tidak sulit untuk mengetahui bahwa berbagai buah-buahan berharga dan obat-obatan abadi serta berbagai sumber daya di Taman Abadi Chaos sangat dibutuhkan oleh Tianyuan dan para dewa, bukan? Terlebih lagi, taman itu. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan menatap langsung ke arah guru ilahi, seharusnya ada pohon harta karun Taiksu, kan? Saya tahu bahwa pohon harta karun Taiksu ini sangat berguna bagi dewa. Ketika Kaisar Si selesai berkata demikian, dia berhenti berbicara, menutup mulutnya, dan menunggu dewa-dewa berbicara sambil tersenyum di wajahnya. Tetapi kata-katanya benar-benar mengejutkan Peri King Luo dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata pohon harta karun Taiksu, mereka tahu bahwa taman peri kekacauan yang disebutkan oleh Kaisar Si dan dewa-dewa bukanlah taman peri biasa, melainkan taman peri kekacauan yang dihancurkan oleh Raja Peri Taiksu. Pada saat itu, Raja Peri Taiksu ingin menggunakan hati manusia untuk menebus hati surga dan membudidayakan jenis obat peri yang hanya dapat tumbuh secara alami. Dia mengabdikan dirinya padanya selama bertahun-tahun dan bahkan menunda kultivasinya. Sampai akhir, tidak seorang pun tahu apakah dia berhasil atau tidak. Namun, memang benar bahwa di taman peri kekacauannya, terdapat obat-obatan peri berharga yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa mungkin ada tidak kurang dari ratusan obat peri di kebun obatnya yang dianggap sebagai harta karun meskipun hanya 1 atau 2. Tak hanya itu saja, ada pula legenda yang menyebutkan bahwa Raja Abadi Taiksu sebenarnya pernah sukses di masa lalu. Di kebun obatnya, ia menggunakan sepotong akar spiritual kacau yang diciptakan oleh langit dan bumi untuk membudidayakan pohon harta karun tak tertandingi yang sangat misterius, dan namanya adalah pohon harta karun Taiksu. Semua kaisar abadi yang agung, yang merupakan raja abadi saat itu, bergabung untuk melawannya demi merebut pohon ini. Namun, saat dikepung, Raja Abadi Taiksu lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Dalam luapan kegembiraan, dia menghancurkan Chaos Immortal Garden dengan satu telapak tangan, dan meminjam kekuatan Great Array of the Heavens untuk mengirim pecahan Chaos Immortal Garden ke berbagai bagian alam semesta. Para Raja Abadi Agung pada waktu itu juga ingin berebut untuk mendapatkan pecahan-pecahan Taman Abadi Kekacauan yang dapat mereka temukan, jadi mereka memberikan Raja Abadi Taiksu kesempatan untuk melarikan diri. Namun, mereka yang mengepung Raja Abadi Taiksu pada akhirnya tidak dapat memperoleh terlalu banyak fragmen Taman Peri Kekacauan, dan tidak ada lagi berita tentang pohon harta karun Taiksu. Sebaliknya, menurut legenda, banyak dunia peri kecil cukup beruntung karena menemukan beberapa Taman Peri Kekacauan yang rusak. Tentu saja, Taman peri itu berukuran berbeda dan belum lengkap.
Beberapa di antara mereka mungkin memiliki beberapa obat-obatan berharga terbaik di dunia, tetapi beberapa di antara mereka hanya memiliki 2 atau 3 bunga dan ramuan spiritual yang menyedihkan. Terutama taman peri tempat pohon harta karun Taiksu tumbuh, tidak pernah ada berita tentangnya. Ada yang mengatakan karena tamannya belum tampak, ada pula yang mengatakan pohon harta karun itu belum ada sama sekali. Titik titik titik, titik titik titik. Tetapi apapun yang terjadi, nama pohon harta karun Taiksu tetap tersebar. Selama ribuan tahun, nama pohon harta karun Taiksu telah diwariskan oleh semua orang, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya. Namun pada saat ini, Indra mengucapkan nama ini dengan begitu hikmat. Terlebih lagi, dari perkataannya tersirat bahwa Tian Yuan dan dewa-dewa tampaknya sedang mengincar taman peri ini. Namun di Sungai Abadi Duobao ini, seluruh kekuatan telah berkumpul dan telah mencari di medan perang, namun tidak ada jejak Chaos Immortal Garden yang ditemukan. Mereka sudah samar-samar menebak bahwa ini mungkin kartu truf terakhir yang ditinggalkan Kaisar Si. Lagi pula, ini seharusnya menjadi rahasia terbesar Dewa Mahadewa. Untuk sesaat, mereka menyesal tidak menghindarinya lebih awal dan mendengar rahasia seperti itu. Kupikir tidak banyak orang yang tahu tentang ini, tapi aku tidak menyangka ada ahli di 33 surga yang menyadari hal ini. Aku hanya sedikit penasaran, karena kau pun tahu tentang ini, mengapa 33 surga tidak bergerak? Setelah sekian lama, dewa-dewa tersenyum tipis dan berkata, mungkinkah para kaisar abadi dari alam abadi agung sekarang begitu kaya dan berkuasa sehingga mereka memandang rendah taman abadi kekacauan ini? Haha, dewa sedang bercanda. Kaisar Si menjadi sangat tenang dan kalem saat ini. Dia menegakkan pinggangnya, menghadap dewa-dewa, dan tersenyum lembut, tetapi sumber daya di taman peri kekacauan ini benar-benar tidak berharga bagi alam abadi agung. Jika benar-benar ada sesuatu di taman peri kekacauan ini yang dapat menarik perhatian 33 surga, mungkin itu hanya pohon harta karun Taiksu, bukan? Namun hingga saat ini, belum ada yang dapat memastikan apakah pohon harta karun Taiksu ada di taman peri kekacauan ini. Bagaimanapun, meskipun berita yang kami terima mengatakan bahwa taman peri kekacauan ini adalah bagian paling inti setelah dihancurkan oleh Raja Abadi Taiksu, siapa yang tahu kebenarannya? Setelah berkata demikian, sang dewa tetap tidak berbicara, hanya menatapnya dengan dingin. Kaisar Si hanya bisa tertawa dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya dari dewa tertinggi. Tidak banyak orang di 33 surga yang mengetahui berita ini. Sang dewa tidak berbicara, tetapi hanya menatapnya dengan tajam. Setelah beberapa lama, dia bertanya, apa maksudmu dengan perkataanmu ini? Kaisar Si terdiam beberapa saat, lalu berkata, jika dewa-dewa menolongku, aku secara alami dapat menolong dewa-dewa. Alis dewa-dewa berangsur-angsur terangkat. Apakah kamu benar-benar bersedia membantuku merampok taman peri ini yang akan sangat berguna bagi langit merah besar? Pertanyaan ini sudah sangat tidak sopan, dan orang lain tahu makna tersembunyi di baliknya. Jika Kaisar Si benar-benar mengetahui keberadaan taman peri kekacauan, mengapa ia tidak mencoba mendapatkannya untuk Daci Tian? Mengapa dia bersikeras datang ke alam dewa untuk membuat kesepakatan dengan Dewa Mahadewa? Bila tidak ada alasan yang tepat, maka Dewa Indra dapat langsung menduga bahwa Indra mempunyai niat yang tidak baik. Namun, Kaisar Si juga segera memberikan jawaban pertama-tama, sumber daya di Taman Peri Chaos tidak terlalu penting bagi langit merah agung milikku. Bagaimanapun, ini hanyalah sebagian dari Taman Peri Chaos Taiksu yang asli. Sekalipun penuh, berapa banyak jenis obat abadi yang dapat ditampungnya? Mungkin tidak lebih kuat atau lebih dari sumber daya di tangan berbagai kekuatan di langit merah agung milikku. Dan pohon harta karun Taiksu mungkin hanya produk setengah jadi. Aku khawatir itu tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Liu Jiang dari keluarga Kaisar milikku, bukan? Jika kita benar-benar mendapatkannya, itu mungkin bukan hal yang baik. Itu akan mengganggu keseimbangan 33 langit. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, tetapi kemudian menatap Dewa Ilahi dengan serius lagi. Poin kedua sangat sederhana. Jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, dia akan dihukum oleh langit dan bumi. Tentu saja, saya punya rencana sendiri. Pertama, saya ingin menghilangkan kekhawatiran di hati saya, dan kedua. Dia tersenyum pahit dan mendesah, sejujurnya, aku juga punya permintaan kepada dewa. Dilihat dari penampilannya saat ini, sungguh tidak ada sedikit pun cacat, namun sang dewa tetap tidak tergerak dan terus memejamkan matanya seraya berpikir. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya. Bagaimana Anda bisa membantu saya? Melihat dia bertanya langsung apa yang bisa dia lakukan untuknya alih-alih meminta apapun, Kaisar Si juga senang di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia berkata dengan enteng, sangat sederhana. Dewa-dewa juga harus mengerti bahwa meskipun alam abadi agung tidak tahu tentang berita bahwa Taman Peri Kekacauan ini akan segera lahir, Tian Yuan tahu. Dan jika tebakanku benar, dewa-dewa mungkin mendapat berita dari Tian Yuan, kan?
Haha, tetapi meskipun dewa-dewa tahu berita ini, dia tidak siap sama sekali. Aku tahu bahwa selama kurun waktu ini, dewa-dewa diam-diam telah mendorong ke suatu tempat di Sungai Peri Duobao. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya menggunakan indera ilahi Tongtian untuk berspekulasi kapan Taman Peri Kekacauan akan muncul, kan? Menghadapi jawaban ragu-ragu itu, sang dewa tetap diam dan hanya menatapnya. Kaisar Si tidak menunggu jawaban dari Tuan dan melanjutkan, maafkan saya karena bersikap tidak sopan, tetapi cara yang digunakan Tuan sungguh terlalu bodoh. Taman Peri Kekacauan ini seharusnya dapat muncul di tempat manapun di hulu Sungai Peri Duobao kapan saja. Ruang di bidang bintang ini sungguh terlalu besar. Bahkan jika Anda dapat memperkirakan waktu kemunculannya terlebih dahulu dan bergegas ke sana begitu ia muncul, itu akan terlambat, terutama di hadapan para pemberontak Tianyuan yang telah dipersiapkan dengan baik. Akan semakin sulit untuk menang. Mungkinkah Tuan bermaksud merampoknya dengan paksa? Ya, itu hanya perampokan. Dewa-dewa benar-benar mengangguk saat ini dan berkata langsung di antara 33 pasukan koalisi surgawi, satu-satunya yang dapat mengancamku adalah tentara surgawi merah besar. Oleh karena itu, aku menggunakan putra kaisar sebagai sandera untuk memaksa tentara surgawi merah besar agar tidak berani mengambil tindakan. Satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengambilnya adalah aku dan Tian Yuan. Dahi, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh dewa-dewa, Kaisar Si tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dewa-dewa secara alami sangat kuat, tetapi metode ini agak terlalu bodoh, dan peluang keberhasilannya bahkan lebih tipis. Ketulusan terbesar Kaisar Si datang ke sini kali ini adalah untuk membantu dewa-dewa merebut Taman Peri Kekacauan. Paling tidak, dia juga ingin membantu dewa-dewa meningkatkan peluang keberhasilannya, sehingga Tianyuan tidak akan memimpin. Oh, Dewa Mahadewa sekarang tampaknya benar-benar tertarik. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan menatap langsung ke arah Kaisar Si. Metode apa? Setelah Chaos Fairyland dihancurkan oleh Taiksu Fairy King, ia menjadi benda tak berakar, mengambang di bidang bintang, dan bahkan di antara dinding kehampaan, seperti mengambang di laut. Meskipun tempat dan waktu kemunculannya sulit diprediksi, ada caranya. Setelah muncul, ia akan langsung tertarik, dan lebih mudah menariknya ke sisimu daripada mengejarnya, kan? Putra Kaisar tersenyum, mengeluarkan sebuah gulungan, mengangkatnya dengan kedua tangan, dan berkata, Dewa, bisakah Anda melihat diagram formasi ini? Sang dewa mengangkat telapak tangan gioknya sedikit, dan gulungan itu muncul di depannya, secara otomatis terbentang di hadapannya. Setelah beberapa kali melirik, matanya tampak serius Chaos Sky Array. Ini adalah susunan besar yang dibuat oleh Tianyuan. Dari mana kamu mendapatkannya? Menatap mata Indra, ada sedikit keraguan di matanya. Tetapi ketika Indra mendengarnya, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Trik yang bagus. Sang dewa-dewa tampak memahami sesuatu dan mendesah pelan sambil memuji. Kaisar Si tersenyum tipis dan berkata, dewa-dewa juga harus memahami bahwa misteri formasi Chaos Xiankong ini dapat menarik Chaos Fairyland yang tiba-tiba muncul di bidang bintang untukmu. Tian Yuan sekarang menggunakan strategi ini, yang sangat kuat. Jika dewa-dewa hanya menunggu dan menunggu Chaos Fairyland muncul sebelum memperjuangkannya, dia pasti akan kehilangan inisiatif dan kemungkinan merebut negeri dongeng itu terlalu rendah. Tetapi bahkan jika aku memiliki formasi ini, aku khawatir itu tidak akan cukup untuk membawaku ke Chaos Fairyland. Paling-paling, itu bisa setara dengan Tian Yuan. Sang dewa mengerutkan kening dan berbicara dengan suara rendah, lalu tiba-tiba tersadar. Sudah ada pandangan serius, menghina, dan takut di matanya ketika dia menatap Indra. Setelah sekian lama, dia perlahan mengembuskan napas dan memuji dengan ringan yang mulia Kaisar Si. Anda benar-benar memiliki rencana yang bagus dan metode yang bagus. Tidak heran Anda, Putra Kaisar, tidak takut padaku. Anda selalu terlihat seperti saya pasti akan menggunakan Anda. Ternyata Anda memiliki ide ini. Hehe, meskipun diagram formasi ini adalah diagram formasi Tianyuan, jika saya mengorbankan garis keturunan yang lebih mulia, bagaimana Tianyuan dapat bersaing dengan saya? Dan di dunia ini, mungkin tidak ada garis keturunan yang lebih mulia daripada garis keturunan Putra Kaisar, bukan? Dewa tertinggi memandang Kaisar Si dan berkata dengan tenang kamu benar-benar memahami prinsip memanfaatkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sekalipun semua pikirannya telah diungkapkan oleh Dewa, Kaisar Si hanya tersenyum tipis dan tidak membantah, hanya berdiri diam di sana. Sang dewa tidak berkata apa-apa lagi, dan perlahan raut wajahnya berubah serius diagram formasi ini baru setengahnya. Dan kau sudah bersusah payah, seharusnya bukan hanya agar aku membantumu membereskan kekacauan ini. Jadi sekarang, katakan padaku, apa yang ingin kau tukarkan dengan diagram formasi yang lengkap? Senyum di wajah Kaisar Si menjadi lebih intens, dan dia berkata langsung aku ingin seni surgawi 8 desolate milik Tuan. 8 kekuatan surgawi yang sunyi.
4 kata yang diucapkan Kaisar Si dengan lembut bagaikan palu berat yang menghantam hati para dewa sebanyak 4 kali, membuat mereka merasa sangat ketakutan. Entah itu Peri King Luo, para jenderal abadi, atau dua Raja Dewa Tonggu dan Yuyin di bawah komando dewa-dewa, dan bahkan Raja Dewa Yiyu, pada saat ini, wajah mereka berubah drastis, dan mereka menatap ke arah Kaisar Si dengan mata terkejut dan ngeri. Pangeran ini begitu berani hingga ia berani menyampaikan permintaan ini di hadapan Dewa Mahadewa. Semua orang di ladang itu tahu betul masa lalu Dewa Mahadewa. Mereka tahu bahwa dia adalah pembantu Raja Abadi Guangcheng yang tinggal menyendiri di kota Yunhuang. Dia berasal dari keluarga sederhana, namun kemudian mengalami perubahan besar dan melarikan diri dari kota Yunhuang. Dalam keadaan normal, akhir yang akan terjadi adalah ditangkap dan dibasmi oleh orang-orang di sekitar Raja Abadi Guangcheng, atau hidup bersembunyi dan takut selama sisa hidupnya. Tapi dia berbeda, butuh waktu kurang dari 2000 tahun baginya untuk muncul kembali di hadapan para dewa abadi, dan dia sama mendominasinya seperti seorang raja yang kembali. Dia mengintimidasi para dewa dengan kekuatan tiraninya, dan menyatukan 3000 dewa yang selalu lemah lembut dan pengecut seperti tumpukan pasir yang berserakan, membentuk kekuatan yang menakutkan. Di bawah kepemimpinannya, para dewa yang pernah tersebar di seluruh penjuru bintang dan nyaris tak selamat, serta tunduk pada kekuasaan dunia peri kecil, kini memiliki kekuatan yang mengerikan. Mereka bukan saja telah menyapu bersih semua dunia peri kecil, mereka bahkan berani menaikkan panji untuk bersaing melawan 33 surga. Sekalipun di dunia abadi agung, dewa penguasa adalah musuh dan pengkhianat dunia abadi, pengalamannya juga sangat legendaris. Ini juga alasan mengapa Kaisar Si, King Luo, dan para dewa lainnya mengetahui masa lalunya seperti punggung tangan mereka. Bagaimana peri wanita legendaris ini mengubah dirinya sesempurna itu hanya dalam waktu 2000 tahun. Lalu kita harus menyebutkan bahwa Dewa Mahadewa secara tidak sengaja memperoleh warisan dari seorang dewi kuno tertentu. Semua orang tahu bahwa Dewa Mahadewa pernah sangat beruntung dan memperoleh warisan. Hanya dalam 2000 tahun, ia terlahir kembali dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Akan tetapi, mereka tidak tahu apa warisan itu, apa namanya, atau apa misteri yang terkandung di dalamnya. Tetapi Kaisar Si berbicara saat ini, menuntut 8 seni surgawi yang sunyi dari dewa penguasa. Dewa-dewa mungkin pernah mendengar bahwa Kaisar Si baru memperoleh keabadiannya 700 tahun yang lalu. Meskipun ia telah berlatih dengan tekun sejak saat itu, waktunya terlalu singkat. Sekarang, di antara semua putra Kaisar, kekuatanku adalah yang paling lemah, dan aku tidak dapat mengejarnya dalam semalam. Ini benar-benar menyusahkan. Melihat semua wilayah, dewa-dewa mungkin adalah orang yang telah membuat kemajuan tercepat dalam kultivasi selama 10.000 tahun terakhir. Kaisar Si sangat mengaguminya dan ingin meminta bimbingan dewa-dewa. Jika dewa-dewa setuju, aku ingin memperlakukanmu sebagai guruku di masa depan. Perkataan yang diucapkan Kaisar Si mengejutkan semua orang yang hadir, dan mereka akhirnya mengerti tujuannya. Faktanya, jika berbicara secara tegas, kemajuan kultivasi Kaisar Si tidaklah lambat. Dibandingkan dengan para jenius atau junior lainnya di langit merah besar, itu sudah sangat menakutkan. Tetapi bila dibandingkan dengan kaisar-kaisar lain, kecepatan ini tampak memang agak lambat. Jika karena alasan inilah ia meminta nasihat kepada Dewa Mahadewa, itu masuk akal. Jalan kultivasi saya terkait dengan kebugaran fisik. Saya khawatir Anda tidak dapat mengolahnya. Setelah sekian lama, Sang Dewi berbicara dengan tenang, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia gembira atau marah di wajahnya. Kaisar Si tidak serakah. Dia bertekad untuk mempelajari semua warisan dewa-dewa. Dia hanya ingin mendapatkan bimbingan dewa-dewa dan memahami beberapa trik. Kaisar Si masih belum tenang. Dia hanya menoleh untuk melihat Raja Ilahi Yiyu, tersenyum sedikit, lalu menatap dewa-dewa. Saya pernah mendengar bahwa Raja Ilahi Yiyu dengan asal-usul yang misterius ini hanyalah seorang abadi yang saleh ketika dia pertama kali menyembah di bawah dewa-dewa, tapi sekarang. Pada saat ini, Dewa Raja Tonggu dan Dewa Raja Yuyin tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan melirik Dewa Raja Yiyu. Menurut mereka, kultivasi murid tertua Dewa Ilahi ini memang berkembang sedikit lebih cepat. Mungkinkah Dewa Mahadewa benar-benar menolongnya dengan metode rahasia? Namun setelah mendengar ini, dewa-dewa menghela napas pelan dan berkata, kultivasinya telah mengalami kemajuan pesat, yang berhubungan dengan garis keturunan dan fondasinya sendiri. Aku belum mengajarinya apapun, tapi, ketika dia mengatakan ini, dia menatap Kaisar Si dan tersenyum tipis, semua persyaratan yang kamu ajukan hari ini memang sangat berguna bagiku. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menyetujuimu. Kaisar Si tertawa dan berkata, saya telah mengatakan bahwa saya bersedia mengambil apa yang saya butuhkan dari dewa. Melihat senyum cerah Kaisar Si saat ini, Peri King Luo merasa sedikit lega di hatinya. Setelah percakapan ini, hatinya benar-benar naik turun berkali-kali. Sampai sekarang,
dia akhirnya melihat cahaya hari, dan dia sangat mengagumi Kaisar Si. Bahkan dia sendiri sulit membayangkan bagaimana Indra bisa melakukan hal itu. Suasana di lapangan menjadi santai. Sang dewa-dewa tersenyum tipis, dan Kaisar Si pun ikut tertawa terbahak-bahak. Senyuman mereka berdua membuat Peri King Luo senang, dan dia pun tertawa. Para jenderal peri di belakang Kaisar Si merasa bahwa masalah tersebut telah selesai, dan mereka mengagumi Pangeran Kaisar di dalam hati mereka. Mereka tidak lagi merasakan tekanan seperti saat pertama kali bertemu dengan Dewa Yang Maha Esa, seakan-akan mereka bisa dihancurkan kapan saja. Mereka mudah tertawa. Di dalam kuil, hanya ada keharmonisan. Namun, tepat pada saat ini, dewa-dewa sudah cukup tertawa, menatap Kaisar Si dan berkata sejujurnya, aku benar-benar tidak punya alasan untuk tidak bekerja sama denganmu, tetapi aku memiliki beberapa kekhawatiran sekarang, yang membuatku ragu dan tidak tahu bagaimana menjawabmu. Apa yang harus kulakukan? Dahi, senyum di wajah Kaisar Si membeku, dan dia bahkan tampak sedikit bingung. Dia bertanya dengan heran, apa yang membuatmu bingung? Dewa-dewa terkekeh dan berkata, maksudnya, jika kedua putra Kaisar datang kepadaku untuk berunding, tawaran siapa yang harus aku setujui? Setelah selesai berbicara, dia melihat keluar kuil dengan malas. Jika kamu tidak masuk, aku akan benar-benar menyetujui persyaratannya. Haha, itu tidak akan berhasil, hubungan kita di sini. Di luar kuil, tiba-tiba terdengar suara tawa keras, lalu muncullah sesosok tubuh yang tinggi besar di pintu masuk kuil. Di luar istana, cahaya bintang menggambarkan sosoknya, dengan rambut panjang terurai di bahunya, fitur wajah yang kuat, dan pisau besar di tangannya. Meskipun tidak ada peri yang melihat penampilannya dengan jelas saat ini, senyuman di wajah Peri King Luo tiba-tiba membeku. Seluruh tubuhnya terasa dingin, dan hatinya yang baru saja menghangat, seakan-akan disiram baskom berisi air dingin. Perasaan itu membuatnya mendadak terlonjak, bagaikan seekor tikus yang tersengat listrik, dan ia memandang sosok itu dengan ngeri dan gemetar. Di Liu, kamu, dia tidak perlu berteriak, karena Kaisar Si dan yang lainnya telah melihat dengan jelas penampilan pria itu saat ini. Lalu semua hati mereka pun hancur. Sosok itu tentu saja adalah sosok yang selama ini ingin mereka lihat sebelum bertemu dengan Sang Pencipta Alam. Namun, pada akhirnya mereka bertemu dengannya dalam situasi yang sama sekali tidak mereka duga. Mereka tidak habis pikir mengapa mereka melihat sosok itu pada saat semua sudah beres, misi sudah selesai dan mereka tinggal menunggu buah kemenangan saja. Terlebih lagi, dia tampak sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Dia seharusnya menjadi tawanan, menunggu untuk dibasmi, jadi mengapa dia bertindak seperti tuan pada saat ini? Semua pikiran dalam benak mereka bercampur aduk, mereka semua terdiam dan tidak seorang pun berbicara selama beberapa saat. Dewa, apa yang terjadi? Setelah waktu yang lama, Kaisar Si adalah orang pertama yang bereaksi. Tiba-tiba dia menoleh ke arah sang dewa dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa, bagaimanapun, Yang Mulia di Liu adalah putra langit merah besar. Bagaimana mungkin aku tidak memperlakukannya dengan sopan ketika dia datang kepadaku untuk membahas aliansi? Haha, Tonggu memiliki konflik dengan Yang Mulia Pangeran Ketiga secara pribadi tanpa izinku, tetapi setelah aku kembali, aku secara alami menyelesaikan kesalahpahaman dan membebaskannya. Haha, itu karena aku baru saja berbicara tentang kelupaan sehingga aku lupa memberitahumu. Sang dewa tersenyum lembut, wajahnya tidak tampak berwibawa, dan memperlihatkan sedikit rasa ingin tahu. Melihat kedua pangeran yang saling berhadapan di aula, dia tampak sangat tertarik dan menantikan pertunjukan yang bagus. Kaisar Si jelas-jelas mendengar ejekan dalam kata-kata tuan, wajahnya sangat gelap. Jika dia terus-menerus berganti antara terkendali dan tak terkendali sejak memasuki alam ilahi, maka melihat Kaisar Liu saat ini tidak diragukan lagi merupakan perasaan terkuat dari kehilangan kendali sepenuhnya. Pikirannya tak dapat berhenti berputar cepat mengapa Kaisar Liu ada di sini. Apakah dia juga mencapai semacam kesepakatan dengan tuan? Tapi itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa menawariku syarat-syarat ini? Dasar Kaisar Si orang menyebalkan, kebenar-benar ingin mengkhianati langit merah besar. Fang Xing berjalan masuk dari luar aula, memegang Kitian Ba. Men Dao. Di belakangnya, si tua rusa, Tuan Wen, si katak bahagia, dan sekelompok Dewa Tai datang berbaris, semuanya dengan niat membasmi di wajah mereka, menatap Kaisar Si dan kelompoknya. Lindungi putra Kaisar. Melihat ini, para jenderal abadi di sekitar Kaisar Si berteriak serempak dan mengorbankan senjata ajaib mereka. Hanya Peri King Luo yang tampak begitu ketakutan pada saat ini sehingga dia tidak bereaksi sama sekali untuk waktu yang lama. Mendengus. Menghadapi Di Liu yang berwajah garang dan menuduhnya dengan kasar, Di Si mendengus keras. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan keraguan, tetapi dia tidak ingin berdebat dengannya. Dia berbalik untuk melihat Dewa Tertinggi dan berkata dengan suara yang dalam, Dewa Tertinggi, aku tidak mengerti. Oh,
Sang dewa tersenyum dan bertanya, apa yang tidak kau mengerti? Wajah Kaisar Si muram, dan berbagai pikiran berkelebat dalam benaknya setiap saat. Setelah terdiam cukup lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara dingin, Kaisar Si datang dengan penuh ketulusan, dan Chen Qing begitu kuat. Dewa tertinggi tidak akan bingung harus bersekutu dengan siapa, kan? Tentu saja aku tahu. Mendengar ini, dewa-dewa tertawa, lalu menatap Kaisar Si dengan penuh penghargaan, dan mendesah pelan, kamu sangat cerdas, sangat tulus, dan rencana yang kamu usulkan juga sangat bagus. Aku akan menerima hadiah yang kamu kirimkan tanpa ragu, tapi... Pada titik ini, sang dewa benar-benar tertawa seperti rubah kecil. Tapi aku tetap akan memilihnya sebagai sekutuku. Kamu sangat baik, aku suka apa yang kamu berikan padaku, dan aku menerimanya, tapi aku tidak akan membentuk aliansi denganmu. Kaisar Si benar-benar bingung mendengar perkataan dewa, dan dia tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Dia merasakan perasaan terkejut yang tak terlukiskan di dalam hatinya, seolah-olah kepalanya dipukul oleh seseorang. Ekspresinya yang biasanya tenang berubah sangat aneh saat ini, dan kebingungan mendalam muncul di matanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Apakah dewa itu gila? Saya telah menawarkan kepadanya segala macam hadiah dan menganalisa untung ruginya, dengan memperjelas bahwa aliansi dengan saya akan saling menguntungkan. Mengapa dia masih tidak mau membentuk aliansi denganku, dan bersikeras mengejar di Liu yang tidak berguna itu? Atau akulah yang gila? Kalau tidak, mengapa mereka semua menatapku dengan dingin, seakan-akan mereka sedang menatap orang bodoh? Putra Kaisar, para jenderal abadi di belakangnya jelas tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan benar-benar bingung. Namun, dari wajah-wajah pembasmi di sekitar mereka, mereka menyadari bahwa situasinya tidak baik. Mereka semua ketakutan, tersentak, dan melindungi Kaisar Si dengan erat. Pada saat ini, sang dewa juga tersenyum, seolah-olah sedang menikmati pertunjukan yang bagus. Dengan jentikan jarinya, sepiring bola naga berwarna putih salju dan bening muncul di depannya. Mereka adalah sejenis obat suci di dunia peri, sangat langka, dan rasanya enak, mirip dengan biji bunga matahari di dunia fana. Lalu dia mengambil bola naga dan menempelkannya ke mulutnya, tampak seperti dia sedang menikmati pertunjukan yang bagus. Namun yang tidak disangka-sangka ialah Fang Xing ternyata duduk di singgasana dengan gaya yang angkuh sambil memegang kendi anggur di tangannya. Dia memandang ekspresi Kaisar Si yang sangat rumit, antara terkejut dan marah, sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Dewa-dewa menunggu sebentar, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghancurkan bola naga di tangannya ke kepala Fang Xing. Mengapa kamu tidak melakukannya? Fang Xing menoleh menatap Dewa Langit dengan heran. Bukankah seharusnya kamu yang melakukannya? Dewa-dewa mendengar ini dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini adalah musuh besarmu, orang yang bersaing denganmu untuk mendapatkan putra kaisar. Bukankah seharusnya kamu membantunya sedikit? Fang Xing tampak polos saat menatap Dewa Ilahi, tapi kau berencana untuk menggunakannya sebagai tanda kesetiaanmu dan mengorbankan darahnya untuk formasi. Ketika keduanya bicara, mereka saling memandang, masing-masing tampak hendak menyerang satu sama lain. Putra Kaisar, cepatlah. Pada saat ini, para jenderal abadi di bawah Kaisar Si meraung seperti harimau dan menggunakan senjata ajaib mereka untuk menyerang Fang Xing dan dewa-dewa. Meskipun mereka bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka telah mendengar dari percakapan antara Fang Xing dan dewa-dewa bahwa ini sama sekali bukan negosiasi biasa, tetapi penyergapan. Dewa-dewa dan Kaisar Liu telah memutuskan hidup dan mati Kaisar Si. Negosiasi tadi mungkin hanya sandiwara. Pada saat ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakannya, satu-satunya yang harus dilakukan adalah melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa senjata ajaib Tai Supreme Immortal diluncurkan ke Fang Xing dan dewa-dewa, dengan kekuatan yang mengerikan, tetapi kedua belah pihak tidak bereaksi. Senjata ajaib yang diluncurkan ke dewa-dewa bahkan tidak bisa mencapainya, dan diblokir oleh cahaya peri berkabut, lalu jatuh ke tanah tanpa suara. Lampu peri redup dan materialnya telah lapuk. Itu benar-benar tidak dapat dimengerti. Senjata ajaib yang diluncurkan ke Fang Xing direnggut oleh Lu Shou dan yang lainnya di belakang Fang Xing. Mereka berteriak serentak dan menghentikannya, dan tidak menyakitinya sedikit pun. Mari kita bertarung bersama dan membasmi mereka. Setelah mempersembahkan senjata ajaib, sekelompok jenderal abadi Tai di belakang Kaisar Si juga berteriak serempak dan bergegas maju. Mereka menyuruh membasmi mereka, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang bergegas keluar aula. Sebaliknya, mereka bergegas menuju Fang Xing dan yang lainnya dengan wajah marah, dengan tekad di mata mereka. Tampaknya pada saat ini, masing-masing dari mereka memahami perannya. Yaitu melakukan segala kemungkinan untuk menciptakan kesempatan bagi Kaisar Si untuk melarikan diri. Lindungi Guru Tao. Saat mereka menyerbu ke depan,
Lu Shou berteriak keras dan menyerbu ke depan bersama para jenderal Jie Dao. Dalam sekejap, aula itu dipenuhi dengan aura abadi dan kekuatan magis yang menakjubkan menyapu tempat itu. Di Liu, kamu benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Pada saat ini, Kaisar Si juga memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan tatapan matanya tertuju pada wajah Fang Xing. Aku tidak lebih baik darimu, pengkhianat langit merah agung. Fang Xing mengutuk balik tanpa ragu-ragu, sambil memegang Qi Ba. Mendao di tangannya. Apakah kau akan memilih dewa atau aku? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Wajah Kaisar Si begitu muram, seolah-olah air hendak keluar darinya. Tatapan matanya beralih tajam dari wajah Fang Xing ke wajah dewa tertinggi, suaranya terdengar sangat dingin. Aku tidak tahu kesepakatan apa yang telah kalian capai, tetapi kalian tidak benar-benar berpikir bahwa istana Shen Xiao dapat menjebakku, kan? Hah, Fang Xing menoleh ke arah dewa langit. Jelas sekali dia meremehkanmu. Sebelum Kaisar Si dapat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram lengan King Luo, lalu terpental hingga puluhan kaki. Pada saat yang sama, di tangannya yang lain, dia telah menyebarkan beberapa jimat abadi, dan pada saat yang sama, kekuatan abadi melayang, dan kemudian meledak dengan keras. Dalam sekejap, cahaya abadi yang mengamuk hampir memenuhi seluruh aula. Tidak peduli apakah itu Fang Xing atau Dewa Penguasa, Raja Dewa dan yang lainnya, mereka semua diselimuti oleh kekuatan abadi yang mekar dari jimat abadi. Oh tidak, ada jimat kekaisaran di sini. Pada saat ini, senyum Fang Xing tiba-tiba memudar, dan dia dengan cepat mundur sambil berteriak, Lao Ganma, cepatlah. Dari jimat itu, dia sudah merasakan aura yang sangat mengerikan. Jelaslah bahwa di antara jimat-jimat itu, Kaisar Si telah menyembunyikan satu jimat abadi yang sangat kuat. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah jimat abadi yang diberikan oleh Kaisar Abadi sendiri, yang menyegel kekuatan Kaisar Abadi. Dan jimat semacam ini bukanlah pertama kali ia mendengarnya. Saat itu di surga Futu, King Luo telah menggunakan jimat ini untuk pergi. Guan Feixing, yang bertugas di bawah Raja Abadi King Si, pernah ditangkap olehnya dan diinterogasi secara menyeluruh. Dia telah mendengar tentang jimat itu. Tapi sekarang adalah pertama kalinya aku melihatnya dengan mataku sendiri. Itu hal yang wajar jika Anda memikirkannya. Bahkan King Luo memiliki jimat seperti itu, jadi tidak masuk akal bagi Kaisar Si. Haha, jimat yang ditulis oleh Kaisar Abadi sendiri. Pada saat ini, kekuatan para dewa memenuhi langit. Tidak peduli siapa mereka, mereka semua mundur dengan tergesa-gesa. Namun pada saat itu, suara tenang sang dewa terdengar. Pada saat yang sama, sosok di atas tahta itu bergegas keluar, dan aura yang mendominasi mengamuk ke segala arah. Aku telah menunggumu untuk mengeluarkannya. Suara mendesing. Di kuil yang dipenuhi cahaya abadi dan tidak ada sosok manusia yang terlihat, sebuah tangan ramping seperti batu giok terentang. Tangan ini seakan menembus semua cahaya peri dan kekacauan secara langsung, seakan menembus kehampaan dan terentang lurus. Dan apa yang dia raih sebenarnya adalah salah satu jimat abadi yang dipersembahkan oleh Kaisar Si. Itu adalah jimat kekaisaran yang tersembunyi di antara semua jimat, melepaskan kekuatan abadi tak terbatas yang dapat menghancurkan segalanya. Dan dewa-dewa tiba-tiba memegang jimat kekaisaran di tangannya. Dia tampaknya telah mengantisipasi keberadaan jimat ini dan telah menunggu Kaisar Si Ji keluar. Ledakan. Ketika dia menggenggam jimat kekaisaran, rasanya seperti dia sedang menggenggam matahari. Api ungu yang berkobar memancar dari langit, dan kekuatan abadi yang dapat menghancurkan segalanya melonjak ke segala arah seperti lautan yang mengamuk. Dan di telapak tangan dewa-dewa, tiba-tiba mekar kekuatan abadi yang luar biasa, berkumpul dari seluruh dunia, melampaui medan bintang dan ruang, dan pada saat yang sama menekan jimat kaisar, bertabrakan dengan keras dengan kekuatan yang mekar dari jimat kaisar. Mundur cepat. Pada saat ini, mata Fang Xing melebar dan dia berteriak keras. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan menarik para jenderal abadi di bawah kendalinya sejauh mungkin. Dia benar-benar mengerahkan segenap tenaganya untuk menjauhkan mereka dari telapak tangan sang penguasa ilahi. Dia mengerti kengerian hebat di sana. Dalam jimat kekaisaran itu, kekuatan magis Raja Abadi disegel, dan dewa-dewa menekan kekuatan magis itu dengan menggunakan jimat itu. Sampai batas tertentu, inilah dewa-dewa yang bersaing dengan Kaisar Merah dengan cara ini. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah, kompetisi semacam ini sangatlah mengerikan, semakin jauh semakin baik. Faktanya adalah persis seperti dugaannya. Kedua kekuatan itu sangatlah menakutkan. Ketika mereka bertabrakan satu sama lain, kekuatan abadi yang besar tidak dapat dilepaskan dan terkumpul di antara jari-jari dan telapak tangan. Namun meski begitu, sisa-sisa kehancuran masih menyebar. Untungnya, para jenderal abadi di bawah Fang Xing dievakuasi tepat waktu oleh Fang Xing, tetapi para jenderal abadi di bawah Kaisar Si yang bergegas tanpa mempedulikan nyawa mereka semuanya berada dalam masalah. Wow, hampir seketika,
para jenderal abadi diselimuti oleh cahaya sisa, dan berteriak keras. Mereka juga adalah makhluk abadi yang bermartabat, namun mereka berubah menjadi abu oleh cahaya sisa ini. Siapapun yang dapat berteriak sebelum meninggal, sudah merupakan orang dengan kultivasi yang sangat tinggi. Ledakan. Dengan mengandalkan kekuatan gaibnya, Fang Xing dengan paksa menarik Lu Shou dan yang lainnya kembali, lalu terjatuh ke belakang bersama mereka hingga punggungnya membentur dinding kuil dengan keras. Dia berhenti hanya setelah napasnya melonjak dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dengan susah payah ia membuka matanya dan melihat ke dalam kuil. Namun, yang dilihatnya hanyalah gumpalan angin, api, guntur, dan kilat yang mengamuk dan melonjak di dalam kuil bagai gelombang pasang yang besar. Panggilan. Butuh hampir secangkir teh agar kebisingan itu berangsur-angsur hilang. Di tengah-tengah aula, hanya dewa-dewa yang tersisa, berdiri di sana dengan tenang. Di telapak tangannya, dia memegang sebuah jimat, yang telah berubah menjadi kertas kering dan secara bertahap berubah menjadi abu dan menghilang. Namun, sebuah luka kecil muncul di antara telapak tangannya yang ramping seperti batu giok, dan setetes darah bening mengalir turun. Memiliki bagian yang sama, Fang Xing mengerutkan kening. Tampaknya sang guru ilahi telah menekan jimat kekaisaran, tetapi dia juga terluka ringan. Dari hasil ini, sulit untuk menilai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, sosok Kaisar Si dan Peri King Luo tidak lagi berada di kuil. Aku benar-benar terkejut dengan tingkat kultivasi Kaisar Merah ini. Tampaknya dia telah banyak berkembang sejak dia dinobatkan sebagai Kaisar. Dewa-dewa menepukkan tangannya, menyeka abu di telapak tangannya, menoleh dan menatap Fang Xing dengan tenang, lalu berkata sambil tersenyum, aku telah memaksa keluar pembasmi terbesarnya, dan membantumu menekannya. Dengan penindasan istana Shen Xiao milikku, formasi teleportasi yang tersembunyi di tubuhnya tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Paling-paling, formasi itu dapat mengirimnya kembali ke 8.000 pasukan. Bukankah giliranmu untuk membantu sisanya? Tentu saja, Fang Xing melompat dan mengayunkan pedang penentang langitnya 2 kali. Matanya tajam dan dia tampak geram. Dia berkata dengan marah, beraninya jimat Kaisar Merah yang rusak melukaimu. Jangan khawatir, Lao Ganma. Aku akan membasmi putranya sekarang juga untuk melampiaskan amarahmu. Fakta bahwa Kaisar Si memiliki jimat Kaisar merupakan sesuatu yang telah lama diharapkan oleh penguasa para dewa dan Fang Xing. Akan menjadi lelucon besar jika putra seorang Kaisar tidak memiliki cara apapun untuk menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi di kuil itu sesuai dengan harapan mereka dan tidak memengaruhi rencana mereka. Jelaslah bahwa Kaisar Si mampu melarikan diri dari istana Shen Xiao dengan terlebih dahulu menggunakan jimat Kaisar untuk mengacaukan situasi dan mengalihkan perhatian dewa tertinggi, lalu mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan semacam susunan teleportasi untuk melarikan diri. Rencana ini tidak sulit untuk dirumuskan, karena bahkan dewa-dewa harus melakukan yang terbaik untuk menekan jimat Kaisar yang menyegel kekuatan Kaisar abadi, dan tentu saja tidak akan punya waktu untuk peduli dengan hal-hal lain. Ketika kekuatan jimat Kaisar dilepaskan, semua orang di aula harus menyelamatkan hidup mereka, dan tidak ada waktu untuk menghentikannya dari teleportasi dan melarikan diri. Namun, dewa tertinggi dan Fang Xing tidak khawatir tentang ini, karena di bawah tekanan kekuatan istana Shen Xiao, susunan teleportasi Kaisar Si tidak dapat berteleportasi terlalu jauh. Medan bintang tidak berbatas, seringkali panjangnya miliaran mil. Bahkan bagi seorang yang abadi, akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk melewatinya. Meskipun makhluk abadi memiliki susunan teleportasi, sangat sulit untuk membangun atau bahkan mengaktifkan susunan seperti itu. Misalnya, di medan perang saat ini di luar domain, hanya Marsekal abadi mendalam ungu yang memiliki susunan teleportasi yang terhubung ke langit merah besar, dan susunan itu hanya dapat mengirimkan beberapa sumber daya atau pesan yang mendesak. Setiap kali diaktifkan, ia menghabiskan banyak sumber daya, jadi ia tidak pernah diaktifkan pada waktu-waktu biasa. Sebagai putra Kaisar, Kaisar Si tentu saja diperlakukan berbeda. Dia tentu saja tidak memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke Great Scarlet Heaven. Sekalipun dia melakukannya, pangkalan susunan itu terlalu besar dan mustahil baginya untuk membawanya. Namun padanya ada susunan teleportasi jarak pendek. Dia baru saja menggunakan susunan ini untuk melarikan diri dari istana Shen Xiao. Tentu saja, susunan seperti itu memiliki jarak teleportasi yang terbatas, dan ditekan oleh kekuatan terlarang istana Shen Xiao. Cukup baik baginya untuk melarikan diri dari istana Shen Xiao. Jaraknya tentu saja terbatas, jadi cukup baginya untuk melarikan diri kembali ke formasi militer. Ini juga alasan mengapa Fang Xing dan Dewa begitu tenang. Bahkan jika Kaisar Si menawarkan jimat Kaisar, dia tidak punya pilihan sama sekali. Di hamparan bintang yang luas, kemanakah dia bisa berteleportasi? Terlebih lagi, dengan kekuatan klan dewa yang begitu besar dan kultivasi penguasa dewa yang begitu mendalam,
melarikan diri ke arah manapun sama saja dengan mencari kematian. Dia hanya bisa melarikan diri ke pasukan Malam Merah yang berkekuatan 8.000 untuk memperoleh kesempatan keluar dari pengepungan dengan bantuan kekuatan pasukan abadi. Hehe, aku sudah memaksakan trik rahasiaku untuk menyelamatkan nyawamu. Sekarang mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos. Fang Xing tampak muram, memegang Qi Tianba Mendao di tangannya, dan melangkah keluar dari istana Shen Xiao. Pada saat ini, di luar istana Shen Xiao, 300 prajurit katak telah bersenjata lengkap, menunggangi katak-katak besar, masing-masing memegang harta ajaib, dan tampak ganas dan menakjubkan. Setelah Fang Xing meninggalkan istana Shen Xiao, dia terbang ke punggung katak paling gemuk dengan bekas luka yang dalam di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik tali kekang pada katak gemuk itu, dan katak itu mengangkat kedua kaki depannya dan mengeluarkan suara gugua. Kemudian Fang Xing menyapukan pandangannya ke arah para jenderal abadi, mengarahkan Qi Tianba Mendao-nya ke depan, dan berteriak, rekan-rekan jenderal, hari-hari makanan dan ikan yang berlimpah sudah di depan mata. Setelah kalian menyelesaikan misi ini dan kembali ke Langit Merah Agung, kalian akan menjadi pengawal pribadi Putra Kaisar. Siapa yang berani mengganggu kalian? Semua anggota pasukan katak begitu gembira hingga darah mereka mendidih. Mereka berteriak serentak, basmi, basmi dia. Fang Xing tersenyum penuh kemenangan, lalu mengayunkan pedang pengganggu miliknya ke bawah dengan keras, ayo, kita setubuhi dia. Wus, wus, wus. Serangkaian bayangan katak muncul, melompat ke langit satu demi satu, dan bergegas menuju luar wilayah kekuasaannya. Dewa-dewa yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan di istana Shen Xiao sudah sangat senang bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi putra kaisar sampai sekarang dengan sifat bandit yang begitu kuat. Pergi. Namun, di tepi domain dewa, 8.000 tentara Malam Merah yang ditempatkan di antara ladang bintang diam-diam ditempatkan di ladang bintang, menunggu dengan penuh perhatian perintah Putra Kaisar. Bagi mereka, ekspedisi ini masih sangat mudah. Mereka sudah tahu bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan domain dewa, dan mereka juga tahu bahwa Putra Kaisar selalu membuat rencana sebelum mengambil tindakan. Karena dia sudah datang, dia pasti yakin dengan aliansi itu, jadi mereka hanya menunggu di sini dengan tenang. Sekarang, tentara baru saja ditempatkan, dan inilah saatnya untuk membereskan semuanya dan mulai sibuk. Meskipun mereka sekarang sudah sangat dekat dengan alam dewa dan bahkan dengan mata terbuka mereka bisa melihat makhluk-makhluk dewa yang bersemangat mencoba di kejauhan, mereka semua sombong dalam hati dan tidak menanggapinya dengan serius. Terutama ketika mereka melihat makhluk-makhluk ciptaan dewa itu bersikap tunduk dan tidak berani menatap mereka, mereka pun tak kuasa menahan sedikit pun rasa jijik dan mencibir dalam hati mereka. Mereka benar-benar tidak menerima makhluk tingkat rendah yang berlarian ketakutan saat digeram. Bahkan terlintas sebuah pikiran di benaknya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Putra Kaisar. Dia benar-benar membentuk aliansi dengan orang-orang ini. Saya selalu hanya bisa menggembalakan sapi dan kuda serta menyapu halaman. Iklim seperti apa yang bisa saya harapkan? Pikiran seperti ini dalam benak mereka bukan hanya dimiliki oleh tentara Cixiao, tetapi kebanyakan orang di 33 surga pun berpikiran demikian. Bahkan para dewa sendiri pun berpikir demikian. Sebagai pasukan elit Langit Merah besar, pasukan Cixiao bahkan memandang rendah makhluk abadi biasa, apalagi makhluk dari klan dewa. Dalam pandangan mereka, bahkan jika ada 100.000 makhluk klan dewa di depan mereka, mereka akan dikalahkan dengan satu serangan, dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan mereka, apalagi sekutu mereka. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Putra Kaisar ingin bersekutu dengan mereka. Tepat saat pikiran ini muncul di benakku, sesuatu yang aneh terjadi. Menurut instruksi Putra Kaisar sebelumnya, jika dia keluar, mungkin akan memakan waktu 7 atau 8 hari, atau bahkan setengah bulan kemudian. Mereka tidak terburu-buru dan mengatur segalanya dengan perlahan. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa sebelum pasukan itu teanisasi sepenuhnya, mereka tiba-tiba melihat sekumpulan cahaya terbang keluar dari wilayah suci di hadapan mereka dengan tergesa-gesa, seakan-akan tengah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Aura di dalamnya persis seperti Yang Mulia Kaisar Xi. Yang Mulia, ketika melihat bola cahaya itu, beberapa jenderal abadi yang ditempatkan di sana berteriak kaget pada saat yang sama. Dalam sekejap, beberapa orang bergegas keluar dan mengambil bola cahaya itu. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa orang di dalam bola cahaya itu adalah Kaisar Xi yang jahat dan peri King Luo yang sangat pucat. Hanya ada mereka berdua, Mo Liao, para tetua, dan pengikut yang memasuki alam ilahi bersama mereka tidak terlihat dimanapun. Mereka segera menyadari bahwa ada yang salah dalam negosiasi ini. Sebagian orang mengikuti Kaisar Xi dan bergegas menuju perahu peri, sedangkan sebagian lainnya mengenakan baju zirah dan menghunus pedang, memimpin para prajurit peri untuk menyerbu ke alam ilahi. Jangan bergerak gegabah, cepat pergi.
Tetapi Kaisar Si tampaknya mengerti apa yang mereka pikirkan. Dia menggeram pelan, wajahnya semuram air. Ya, Yang Mulia, para jenderal abadi tentu saja bingung, tetapi melihat Kaisar Si seperti ini, mereka tahu itu bukan saatnya untuk bertanya secara rinci. Mereka juga setia kepada Kaisar Si dan terbiasa mematuhi perintahnya, jadi mereka segera melambaikan bendera pertempuran dan mengeluarkan perintah. Beberapa prajurit abadi bersama-sama meninggalkan perkemahan dan mundur. Para prajurit abadi, yang baru saja menyelesaikan sebagian besar urusan penempatan mereka, segera mulai bergerak tergesa-gesa. Namun, sebagai prajurit abadi paling elit di Langit Merah Agung, pasukan Malam Merah tentu saja memiliki formasi militer yang ketat. Bahkan dalam situasi yang kacau seperti itu, mereka membuat pengaturan dalam waktu sesingkat mungkin. Perahu abadi yang besar itu berdiri di seberang hamparan bintang dan hendak perlahan mundur. Tetapi pada saat ini, gerakan mereka tiba-tiba melambat. Banyak sekali orang yang memandang dengan curiga ke arah hamparan bintang di sekitarnya saat ini. Pada saat ini, di kedalaman bidang bintang, ada makhluk klan dewa yang tak terhitung jumlahnya yang tampak mencurigakan dan ragu-ragu. Mereka mengalir keluar dari segala arah, lapis demi lapis, dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mengepung tempat di mana 8.000 pasukan Malam Merah mereka ditempatkan. Masing-masing dari mereka nampaknya memiliki sikap yang rumit, penuh hormat dan takut, tetapi jelas menyembunyikan beberapa pandangan tamak dan rakus, yang muncul bagaikan air pasang. Kalian semut klan dewa, minggirlah. Seorang jenderal abadi meraung, suaranya seperti lonceng besar, dan dapat didengar ribuan mil jauhnya. Setelah mendengar aumannya, beberapa makhluk dewata langsung menjadi takut dan ingin mundur. Namun niat mundur itu dihalangi sama sekali oleh orang-orang di sekelilingnya, dan mereka pun bertahan di situ dengan kokoh. Baru pada saat inilah, melihat makhluk-makhluk protos yang berdesakan rapat itu, rasa dingin menyergap hati pasukan Cixiao. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah dikelilingi oleh para dewa. Jangan khawatirkan mereka, basmi saja mereka. Siapapun yang menghalangi jalanmu akan mati. Saat para jenderal abadi ragu-ragu, sebuah perintah telah dikeluarkan dari perahu abadi tempat Kaisar Si berada. Ketika para jenderal abadi menerima perintah, mereka sangat terkejut dan tahu betapa seriusnya situasinya. Mereka segera mengeluarkan perintah. Di depan formasi tentara yang besar, semua jenis senjata sihir segera dikorbankan dan digerakkan perlahan. Mereka akan membuat lubang pada pengepungan yang dilakukan oleh para dewa dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan membasmi untuk keluar dari sana. Kaisar, kemana lagi Anda ingin melarikan diri? Namun, pada saat itu, tiba-tiba teriakan dingin menyebar ke seluruh wilayah. Para prajurit Cixiao mendongak dan melihat meteor beterbangan di atas kepala mereka. Ketika mereka mengamati dengan saksama, mereka mendapati bahwa meteor-meteor itu sebenarnya adalah para jenderal abadi yang menunggangi katak, terbang keluar dari kedalaman wilayah suci dengan kecepatan yang mengerikan, melintas tepat di atas kepala mereka dan menghalangi jalan mundur mereka. Lelaki yang berdiri di punggung katak gemuk di depan tidak lain adalah Yang Mulia Di Liu, dengan rambut panjang dan aura yang garang. Di belakangnya, ada ratusan prajurit katak berdiri tersebar. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka semua tampak ganas. Tentara Cixiao mengetahui tentang pertarungan antara Di Liu dan Yang Mulia Kaisar Si. Pada saat ini, ketika mereka dikelilingi oleh para dewa, mereka tiba-tiba melihat Yang Mulia Di Liu dengan ekspresi pembasmi di wajahnya. Bahkan orang yang paling bodoh pun tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Hati mereka tak kuasa menahan gemetar dan terasa sedikit berat. Juexin yang baru saja berusaha memaksakan diri untuk melarikan diri, juga terdiam pada saat ini. Di Liu, kamu benar-benar sangat cakap. Di atas perahu abadi tempat Kaisar Si berada, sosok Kaisar Si perlahan muncul, matanya seperti obor, menatap dingin ke arah Kaisar Liu. Kau sangat cakap, tapi kau malah bersekongkol dengan para dewa untuk menjebakku. Wajah Fang Xing dipenuhi kesedihan. Aku adalah saudara kandungmu. Sambil berkata demikian, dia menyeka air matanya, lalu mengangkat pedangnya maju. Anak-anak, tebas dia sampai mati. Dahi, jangan bicara tentang ekspresi Kaisar Si setelah mendengar ini. Tetapi lelaki tua Lu di belakang Fang Xing adalah orang pertama yang berkeringat dingin. Aku berpikir dalam hati, apakah orang ini sudah keterlaluan dengan berpura-pura menjadi putra kaisar? Bahkan sekarang, dia masih menganggap dirinya sebagai putra kaisar. Tetapi sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk mempertimbangkan masalah seperti itu. Setelah mendengar perintah Fang Xing, hatinya segera bergetar, dan kekuatan abadinya melonjak. Melihat lebih dari 30 kapal abadi besar di depannya, dia dan para jenderal abadi lainnya tidak merasa nyaman. Meskipun mereka sudah dikepung dan kehilangan beberapa jenderal abadi di Istana Senxiao, kekuatan pihak Kaisar Si masih tak terduga. Dewa Mahadewa telah menyatakan niatnya sebelumnya. Dia hanya akan membantu, tetapi belum tentu mengambil tindakan. Bagi mereka, ini adalah pertarungan yang sulit.
Kukira aku sudah menguasai semuanya, tapi aku tidak menyangka kau akan menjadi yang lebih baik. Tapi apakah kau benar-benar berpikir kau telah menang? Kaisar Si mencibir. Ekspresi terkejut dan malu di wajahnya telah digantikan oleh kemarahan. Matanya menyala-nyala karena api. Dia jelas terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Fang Xing. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak, 8.000 prajurit malam merah, dengarkan perintahku, basmi para dewa jika kalian melihat mereka, basmi para Buddha jika kalian melihat mereka. Serang segera. Yah, kalau saja kau dulu berterus terang seperti itu, aku tidak akan begitu membencimu. Fang Xing juga cukup bersemangat setelah mendengar ini. Ia langsung berteriak dan puluhan sosok bergegas keluar dari belakangnya. Titik titik titik, titik titik titik. Pertarungan memperebutkan putra Kaisar Langit Merah Agung akhirnya berakhir. Yang mulia di Liu, apakah Anda berani melawan saya? Ketika Kaisar Si memberi perintah, beberapa perahu abadi bergemuruh dari depan. Di haluan perahu abadi pertama berdiri seorang jenderal abadi tinggi yang mengenakan baju besi ungu. Dia memiliki aura yang sangat menakutkan dan memegang tombak panjang di tangannya. Di sampingnya ada seekor harimau ganas yang juga mengenakan baju besi abadi. Dia meraung dan melompat pada saat yang sama dengan harimau berbaju besi di sebelahnya. Dia benar-benar melangkah langsung ke udara dengan satu langkah. Kekuatannya yang abadi sangat luar biasa dan dia meraung bagaikan seekor harimau dan seekor naga. Dia benar-benar menyerbu langsung ke arah Fang Xing, seolah-olah dia memiliki keberanian untuk melawan ribuan orang. Itulah Jenderal Abadi Kekuatan Harimau. Seseorang berteriak, suaranya luar biasa serius. Kaisar Si awalnya memiliki 3 Jenderal Abadi Tai asli di bawah komandonya. Salah satu dari mereka dibasmi oleh Fang Xing di Laut Bergolak, dan yang lainnya dimusnahkan oleh sisa kekuatan yang dilepaskan oleh Kaisar Fu dan dewa-dewa ketika mereka berkompetisi di Istana Shen Xiao tadi. Sekarang, hanya tersisa 1 Jenderal Abadi Tai di antara 8.000 tentara Cixiao. Dia juga merupakan Jenderal Abadi berpangkat tertinggi di bawah Kaisar Si, dengan kekuatan tempur tak terbatas. Dalam sekejap, dia datang dari udara, sendirian, tetapi dia memiliki kekuatan pasukan 10.000 tentara. Melihatnya bergegas keluar, bahkan para dewa yang ingin mencoba pun tampak ketakutan oleh kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Dewa Tai ini. Mereka tampak mundur, seolah teringat masa-masa ketika mereka diperbudak oleh para dewa. Tampaknya Jenderal Abadi yang sekuat harimau ini memanfaatkan Fang Xing karena tidak memiliki jenderal di sisinya, dan dia bergegas untuk menantangnya secara langsung. Aku akan melawanmu. Tetapi saat ini, Fang Xing bahkan tidak memandangnya. Seseorang di sampingnya berteriak dan bergegas maju. Jenderal ini duduk di punggung seekor katak yang kokoh, memegang pedang emas besar di tangannya. Dia sangat ganas, dan baju besi hitamnya berlumuran darah. Dia sangat ganas, tetapi dia jelas merupakan salah satu prajurit paling cakap di pasukan kodok Fang Xing, Jenderal Perikuda Besi dan Kuda Pedang Emas. Haha, kamu cari kematian. Melihat Jenderal Abadi Jie Dao datang ke arahnya, Jenderal Abadi Hu Wei berteriak dingin dan menusukkannya dengan tombak abadi di telapak tangannya. Dia secara alami dapat melihat bahwa Jenderal Abadi yang bergegas keluar itu sangat ganas. Dia tampak seperti seorang pejuang veteran yang telah berjuang keluar dari tumpukan mayat. Kalau saja dia berada di alam yang sama dengan dirinya, mereka berdua benar-benar bisa bertarung. Tetapi pada saat ini, pihak lain jelas berada satu tingkat lebih rendah daripada dirinya. Meskipun dia masih bisa merasakan aura abadi darinya, namun auranya tidak terlalu kuat. Dia tidak tampak seperti Dewa Tai. Paling-paling dia hanya bisa disebut sebagai seorang half-step Tai. Kesenjangan dalam wilayah ini telah membuatnya tidak menganggap serius sang Jenderal Abadi sama sekali. Ledakan. Ketika tombak itu jatuh, bidang bintang berubah warna, dan kebakaran hutan pun terjadi. Sambil menyaksikan dengan tak berdaya, dia hendak menaklukkan musuh yang kuat itu dengan satu tembakan. Dan jika ini tercapai, ini akan menjadi pukulan besar bagi pasukan katak dan klan dewa. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal, raja melawan raja. Pertarungan antara jenderal-jenderal yang bertempur selalu menjadi puncak dari perang besar antara makhluk abadi. Jika jenderal abadi dikalahkan oleh pihak lain, moral pihak yang kalah pasti akan jatuh ke dasar. Haha, kaulah yang mencari kematian. Tetapi ketika sang jenderal abadi yang perkasa seperti harimau hendak menusuk dengan tombaknya, dia tiba-tiba mendengar suara tawa menyeramkan di telinganya. Seorang jenderal gemuk abadi tiba-tiba muncul di belakangnya, dan cahaya pedang menyeramkan di telapak tangannya memotong ke arah kepalanya seperti kilat. Seseorang benar-benar menyerangku. Jenderal abadi kekuatan harimau tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Pertama, lawan datang terlalu tiba-tiba dan benar-benar menyerangnya secara tiba-tiba saat ia tidak siap. Kedua, lawannya juga merupakan Jenderal Abadi Tai setengah langkah. Kapan Kaisar memiliki 2 Dewa Tai di bawah komandonya?
Anda harus tahu bahwa setiap Tai Immortal memiliki nama dan marga, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan begitu saja. Mengaum. Pada saat kritis ini, harimau ganas yang mengikuti Jenderal Abadi kekuatan harimau meraung dan menerkam langsung ke arah Jenderal Abadi yang menyerang secara diam-diam. Oh, kau kucing pencuri besar berani menggigitku, Tuan Xiaqui pasti akan memotong anumu dan merendamnya dalam anggur. Jenderal Gemuk Abadi yang melancarkan serangan diam-diam itu menjerit, tetapi dia hanya bisa menghadapi harimau itu terlebih dahulu. Sungguh trik yang licik. Yang mulia di Liu hanya punya dua benda tidak penting seperti itu untuk diangkat. Sang Jenderal Abadi yang kuat bagaikan harimau merasa lega, dan tombak abadi di tangannya menyemburkan api abadi, yang tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menyerang dengan ganas. Siapa bilang aku hanya punya dua benda tak berharga seperti ini? Fang Xing mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia masih tidak berniat menyerang, tetapi dia tersenyum. Pada saat ini, ada beberapa suara wosh, 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 dan wosh di belakangnya, dan 7 atau 8 sosok bergegas keluar. Mereka semua sama kuatnya dengan dua Jenderal Abadi yang telah menyerang sebelumnya. Mereka seperti monster ganas, masing-masing memegang senjata ajaib, dan mengepung Jenderal Abadi kekuatan harimau serta memukulinya. Kejutan ini benar-benar membuat Jenderal Abadi Tiger Power ketakutan. Awalnya, fakta bahwa ada 2,5 langkah Tai di bawah Kaisar Liu Yu sudah cukup mengejutkannya. Siapa yang menyangka jumlah mereka lebih dari 2 orang, dan sebanyak 7 atau 8 orang bergegas keluar sekaligus. Sekalipun tingkat kultivasinya mengerikan dan jauh melampaui orang-orang ini, dia sempat terkepung oleh mereka. Lagi pula, orang-orang ini semuanya berada di alam setengah langkah Tai, tingkat kultivasi mereka tidak boleh diremehkan, dan mereka cukup mahir dalam seni bela diri. Mereka jelas terbiasa bertarung, dan aura pembasmi di tubuh mereka tidak lebih lemah dari aura seorang Jenderal Abadi seperti dia yang terbiasa hidup mewah. Sungguh tidak mudah untuk menghadapi mereka. Betapa tidak tahu malunya kamu menggunakan jumlahmu untuk menindas segelintir orang. Kurang dari satu tarikan napas setelah pemandangan ini tiba-tiba muncul, beberapa orang di pasukan Kaisar Si mulai berteriak keras. Setelah teriakan itu, lebih dari selusin bayangan hitam keluar dari masing-masing perahu abadi. Ternyata para Jenderal Abadi yang pemberani di bawah Kaisar Si, dan mereka semua mengambil tindakan saat ini. Sekarang di pasukan Kaisar Si, hanya ada satu Jenderal Abadi Tai yang memegang status resmi yang sebenarnya, yaitu Jenderal Abadi Huei, tetapi masih ada 2 orang yang mengikutinya secara diam-diam dan tidak diketahui publik. Ada juga banyak master di antara para abadi sejati lainnya, dan mereka semua bergegas keluar saat ini. Sampai saat ini, mereka tidak menganggap serius makhluk-makhluk klan dewa, tetapi menganggap pihak Kaisar sebagai musuh besar. Mereka mengira jika mereka benar-benar dapat membasmi Kaisar Liu dengan kekuatan guntur, dewa tidak akan berani mempermalukan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak menunjukkan belas kasihan dan bertekad untuk mengalahkan 300 prajurit katak Fang Xing terlebih dahulu. Ledakan-ledakan, kekuatan para dewa melonjak, warna bidang bintang berubah, dan cahaya kekuatan magis meraung ke segala arah. Melihat belasan Jenderal Abadi bergegas keluar bersama, kubu Kaisar Si sedang dalam momentum besar, dan mereka hendak menekan kubu Fang Xing dengan kejam, dan bahkan memaksa Fang Xing untuk mengambil tindakan sendiri. Namun, yang tidak diduga siapapun adalah auman harimau terdengar di belakang Fang Xing, dan sosok-sosok bergegas keluar satu demi satu. Ada lebih dari 20 orang, dan semuanya memiliki tingkat kultivasi setengah langkah Tai yang menakjubkan. Pada saat ini, Fang Xing akhirnya mengucapkan bagian kedua kalimatnya. Aku telah membesarkan 36 dari mereka. Jangan menahan diri. Kita tidak boleh membiarkan para Jenderal Abadi ini memiliki kesempatan untuk kembali ke formasi. Di medan bintang, raungan tua namun mematikan dari Lu Shou terdengar, dan para Jenderal Abadi dari kedua belah pihak segera mulai bertarung. Dalam hal momentum, pihak Kaisar Si, dengan 3 dewa tertinggi Tai yang beraksi, ditambah 7 atau 8 dewa sejati, benar-benar menakutkan. Kalau mau adil, ini sudah cukup untuk menggulingkan sekte besar. Kenyataan bahwa Kaisar Si memiliki begitu banyak guru untuk membantunya benar-benar dapat dikatakan sebagai orang yang sangat berbakat. Meskipun pihak Fang Xing memiliki sejumlah besar Jenderal Abadi, momentum mereka tampaknya jauh lebih lemah. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Dan dengan teriakan keras Lu Shou, semua orang berhenti menahan diri dan menggunakan segala cara yang mungkin. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing menyerbu ke arah lawan pilihan mereka. Pada saat yang sama, jiwa mereka terguncang dan puluhan kekuatan abadi bangkit. Hukum-hukum itu menunjukkan kekuatannya dan menyerbu para Jenderal Abadi di bawah Kaisar Si. Hukum yang mereka tunjukkan tentu saja jauh lebih rendah dibandingkan dengan 3 Jenderal Abadi Tai sejati di bawah Kaisar Si, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah kekuatan abadi di alam yang sama dengan mereka.
Ditambah dengan jumlah rakyatnya yang besar, mereka segera mengalahkan para jenderal abadi di bawah Kaisar Xi. Masing-masing dari mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. Ada yang memancing musuh, ada yang bertahan, ada yang menyerang secara tiba-tiba, ada pula yang menunggangi harimau dan menarik telinganya dengan keras. Dentur, terjadilah kekacauan sedemikian rupa sehingga para jenderal abadi di bawah Kaisar Xi tidak terlihat dimanapun. Yang bisa Anda lihat hanyalah lampu-lampu kelap-kelip beterbangan di langit, dan sekelompok orang berkerumun seperti lebah, memukuli orang-orang secara berkelompok. Ada juga seorang lelaki tua setengah mati yang melompat-lompat di sampingnya sambil berteriak basmi dia, "Jangan menahan diri, jangan serahkan penghargaan kepadaku, jangan bersikap sopan, guru Tao yang bijaksana dan perkasa sedang melihat kita, pukul saja mereka, pukul mereka sampai mati." Setelah melihat pemandangan ini, baik Dewa Utama maupun para Raja Dewa yang ada di bawah komandonya tampak sedikit linglung. Setelah beberapa saat, Dewa-Dewa tersenyum, mengambil bola naga dan memasukkannya ke dalam mulutnya, bergumam pada dirinya sendiri, "Sudah lama aku tidak melihat pertarungan kelompok." Kedua Raja Dewa Tonggu dan Yuyin diam-diam merasa kagum di dalam hati mereka meskipun kultivasi para jenderal abadi di bawah Kaisar Liu ini tampaknya tidak tinggi. Mereka telah membangkitkan kesadaran abadi mereka, dan dapat dianggap sebagai tokoh setengah langkah Tai. Ketika mereka mulai bertarung, mereka sebenarnya sungguh tak tahu malu. Harus dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa gaya bertarung ini, yang tidak memiliki kesadaran seorang master, benar-benar menakutkan. Bukankah para jenderal abadi di bawah Kaisar Xi sepenuhnya ditekan oleh mereka? Fakta bahwa jenderal-jenderalnya yang abadi akan sepenuhnya ditindas berada di luar dugaan Kaisar Xi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Liu akan memiliki begitu banyak setengah langkah Tai di bawah komandonya. Dari sudut manapun Anda menganalisisnya, ini sungguh tidak masuk akal. Namun, pada saat kritis, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Pada titik ini, dia hanya bisa mengakui bahwa Di Liu lebih terampil dan telah menipunya sekali lagi. Namun kini, ide untuk menggunakan kekuatan para jenderal abadi guna membubarkan formasi 300 prajurit kodok di bawah Kaisar Liu, lalu bergegas maju untuk mematahkan pengepungan dalam satu gerakan, telah hancur total. Kaisar Liu hanya bisa mengambil keputusan dengan wajah dingin. Sebuah dekrit terbang di atas langit di atas tentara Cixiao, dan kemudian mengirimkan pikiran ilahi ke lautan kesadaran para pemimpin kapal abadi. Lebih dari 30 perahu abadi menerima perintah, dan segera bergemuruh dan bergerak, berguling maju dengan muram. Ternyata Kaisar Xi telah berencana untuk mengandalkan kekuatan banyak prajurit di bawah komandonya untuk secara paksa membubarkan pembentukan pasukan kodok. Pendekatan ini tentu saja akan menimbulkan banyak korban, tetapi pada saat kritis ini, kami tidak peduli. Ledakan, 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 perahu peri besar itu melaju kencang, dan momentumnya sungguh tak terhentikan. Sekalipun seorang peri sangat berani dan kuat, berdiri di depan perahu peri, ia akan tampak sangat kecil dan rapuh. Kaisar Xi memimpin lebih dari 30 perahu abadi untuk bergerak bersama, dan kekuatannya sungguh sulit dijelaskan. Sampai batas tertentu, 300 prajurit kodok Fang Xing menghadapi lebih dari 30 perahu abadi yang menyerbu ke arah mereka, seperti sarang kodok yang menghadapi lebih dari 30 gajah. Tidak perlu bertarung sama sekali. Seberapapun kuatnya 300 pasukan katak, mereka akan sulit mengalahkan 8.000 pasukan Malam Merah. Terlebih lagi, selain 8.000 tentara Malam Merah, ada juga 1.000 pengawal pribadi peri King Luo di antara mereka. Totalnya 9.000 prajurit peri, 30 kali lipat jumlah pasukan katak. Selain itu, mereka semua berada di kapal peri paling canggih di langit merah besar, yang dilengkapi dengan harta peri, formasi, dan jimat. Dapat dikatakan bahwa setiap perahu peri dibangun sebagai formasi yang dapat bergerak bebas, cepat dan sempurna untuk menyerbu ke medan pertempuran. Akhirnya, kita mulai serius. Pada saat ini, Fang Xing, yang berjaga di depan lebih dari 30 perahu abadi, mengerutkan kening erat, lalu melihat ke kejauhan, ke arah alam ilahi. Pada saat ini, di sebuah bintang besar di alam ilahi, dewa-dewa tengah duduk di kursi kerajaan, memakan bola naga, menyaksikan pertempuran yang meriah di sini, bagaikan seorang wanita desa yang sedang menyaksikan sebuah drama besar. Di sampingnya, Raja Dewa Tonggu dan Ibu Cacing Yuyin, yang masih berada di penjara, berada di kiri dan kanan, juga memperhatikan dengan saksama pertempuran yang kacau ini dengan ekspresi gugup. Haha, mungkin akal itu tidak akan menderita kerugian apapun. Majulah dan bantu dia. Melihat tatapan menyedihkan Fang Xing dari jauh, yang tidak nyata melainkan pura-pura, dewa-dewa tidak bisa menahan senyum, lalu memberikan instruksi kepada Raja Dewa Tonggu dan Ratu Cacing Yuyin di sampingnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, jelas bahwa dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Ya, Tuan, Raja Dewa Tonggu dan Ibu Serangga tersembunyi saling berpandangan, keduanya merasa sedikit penasaran. Menurut pendapat mereka,
saat ini, mereka harus membiarkan Kaisar Liu dan gerombolannya bertarung dengan Kaisar Xi untuk sementara waktu, dan kemudian mereka dapat meraup keuntungan setelah kedua belah pihak kelelahan. Namun, karena suatu alasan, dewa-dewa begitu baik kepada Kaisar Liu sehingga tidak ada yang perlu dikatakan. Karena dia sudah memberi perintah sendiri, mereka tidak bisa lagi berkata omong kosong dan hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Lagi pula, Dewa Yang Maha Esa bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Dewa, dengarkan, serang ke formasi abadi. Mengikuti raungan keras, Raja Dewa Tonggu dan Ratu Cacing tersembunyi juga terbang, masing-masing menempati bidang bintang. Makhluk Protoss yang telah mengepung lebih dari 30 kapal di medan bintang, tetapi ragu-ragu dan tidak berani maju, semuanya terkejut ketika mendengar ini. Ada yang bersemangat untuk mencoba, sementara yang lain sangat takut dan ragu-ragu, tidak berani melangkah maju. Akan tetapi, di bawah tekanan keagungan dewa tertinggi, mereka tetap bergerak maju perlahan-lahan, dan pengepungan itu tampak semakin mengecil. Mari kita mulai dengan kita berdua. Raja Dewa Tonggu dan Ibu Serangga tersembunyi saling memandang dari kejauhan dan membuat keputusan secara rahasia. Mayat yang tak terhitung banyaknya, semuanya adalah jenderalku. Raja Dewa Tonggu adalah orang pertama yang bergerak. Dia mengulurkan ke-10 jarinya, mengubahnya menjadi garis-garis hitam yang menembus dalam kehampaan. Tidak seorang pun tahu apa yang telah dipicunya, tetapi tiba-tiba orang-orang merasakan bahwa atmosfer di bidang bintang menjadi tidak teratur, dan ruang angkasa menjadi hancur. 3 patung hitam besar turun dari langit di kejauhan, membawa kekuatan tak berujung, seperti 3 pegangan besar, dan masing-masing mendarat di perahu peri. Dengan momentum kedatangan mereka, mereka menghancurkan ketiga perahu peri hingga berkeping-keping, dan para prajurit peri serta jenderal yang ada di dalamnya melarikan diri dari perahu peri bagaikan semut. Membasmi. Lagi pula, para prajurit dan jenderal abadi ini, yang tidak lagi dilindungi oleh perahu abadi, sedikit lebih lemah momentumnya, dan para dewa tidak takut kepada mereka seperti sebelumnya. Beberapa di antara mereka bahkan lebih berani, ingin tampil dengan baik di hadapan Dewa Mahadewa, dan mereka berlari maju dengan berani. Dengan satu orang memimpin, orang-orang di belakangnya juga menjadi lebih berani, 1 atau 2, 10 atau 100, dan segera sekelompok dewa bergegas maju satu demi satu. 3 patung hitam besar yang dikendalikan oleh Raja Kuno Tongshen bergegas maju dan menyerang perahu abadi. Patung-patung itu begitu keras bahkan perahu abadi pun menabraknya tanpa merusaknya sama sekali. Ini adalah tindakan balasan yang sempurna untuk mematahkan formasi pertempuran semacam ini. Tetapi hal yang lebih menakutkan belum terjadi. Setiap kali seorang prajurit abadi dibasmi oleh para dewa atau 3 dewa ganasnya, seberkas cahaya akan terbang keluar dari pikirannya dan masuk ke dalam mayat. Lalu mayat yang tak bernyawa itu akan melompat lagi dan meneruskan perlawanannya. Tapi mayat yang melompat lagi itu sudah berubah menjadi bonekanya. Setelah beberapa saat, jumlah boneka di bawah komandonya meningkat seperti bola salju. Berdengung. Pada saat yang sama ketika Raja Dewa Kuno bergerak, Ratu Serangga tersembunyi yang terbang ke arah lain juga menggunakan kekuatan sihirnya sambil tersenyum di wajahnya. Di belakangnya, 3 pasang sayap transparan tiba-tiba berkembang dan berkibar. Tidak seorang pun tahu apa rahasia sayap-sayap itu, tetapi di padang bintang ini, orang masih dapat mendengar suara yang mengganggu. Pada saat yang sama, perut bagian bawahnya membengkak, dan kedua kakinya yang panjang tampaknya telah memudar pada saat ini, digantikan oleh perut yang besar. Lalu, di ujung perut, satu persatu telur raksasa yang putih dan lembut melesat keluar. Dia menembakkan telur-telur raksasa itu langsung ke medan perang. Terjadi pertikaian tak berujung di sekitar mereka. Bau darah memenuhi udara. Telur raksasa itu mencium bau darah dan langsung meledak. Di dalamnya ada serangga pucat dan bengkok, menelan darah dan tulang dengan mulut besar. Mereka sungguh kejam dan tak dapat dijelaskan. Saat mereka menelan lebih banyak daging dan darah, mereka juga tumbuh dengan cepat. Tak lama kemudian mereka tumbuh hingga ukuran 10 kaki atau bahkan 30 atau 4 kaki. Mereka mengayunkan kaki depan mereka seperti sabit dan memotong semua makhluk di depan mereka menjadi 2 bagian. Apakah ini kartu truf dewa? Fang Xing menyaksikan dengan dingin saat ini, setelah menemukan kekuatan kedua Raja Dewa ini, ekspresinya menjadi agak serius. Awalnya dia mengira bahwa sebagai 2 Raja Dewa yang menduduki peringkat begitu tinggi di bawah penguasa dewa, kekuatan yang mereka tunjukkan memang agak lemah, tetapi baru pada saat inilah dia menyadari bahwa alasan mereka dapat menduduki peringkat begitu tinggi mungkin bukan karena kekuatan mereka sendiri atau kekuasaan klan mereka, tetapi karena kekuatan magis bawaan mereka yang mengerikan. Raja Dewa Tonggu mungkin bukan lawannya jika mereka bertarung sendirian, tetapi keterampilan mengendalikan mayat ini benar-benar kuat dan sangat cocok untuk bertarung di medan perang. Karena ia dapat mengendalikan semua mayat, itu berarti pasukan orang lain di medan perang akan semakin sedikit, tetapi pasukannya akan semakin banyak.
Siapa yang tidak akan pusing jika kekuatan ajaib yang nyaris tak tahu malu ini digunakan? Dan induk serangga yang tersembunyi itu bahkan lebih menakutkan. Dia jelas menggunakan daging dan darah dari pertempuran di medan perang untuk menetaskan keturunannya. Asalkan memiliki cukup darah dan daging, serta jiwa yang melimpah, keturunannya bisa tumbuh dengan cepat. Setelah tumbuh dewasa, mereka akan memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan kemudian terus bertarung, dan terus menciptakan lingkungan yang lebih cocok baginya untuk menetaskan keturunannya. Siklus seperti itu sungguh tidak terkalahkan. Fakta bahwa mereka berdua dapat dinobatkan sebagai Raja Dewa dan memiliki status setinggi itu pasti ada hubungannya erat dengan kekuatan sihir bawaan mereka. Semakin cepat pertempuran berakhir, semakin baik. Fang Xing menarik pandangannya dari kedua Raja Dewa dan sedikit mengernyit. Kekacauan telah terjadi pada saat ini. Medan bintang yang luas itu dilanda kekacauan, dengan api peperangan, pertempuran, dan cahaya abadi di mana-mana. Para jenderal abadi Jie Dao, yang sebelumnya bertempur sengit dengan para jenderal abadi di bawah Kaisar Xi, juga mundur. 2 dari 3 abadi Tai di bawah Kaisar Xi dibasmi oleh mereka, hanya menyisakan jenderal abadi Huwei yang telah kehilangan binatang harimaunya dan mundur kembali ke formasi dengan panik. Pada saat ini, dia sedang menjaga Fang Xing, menunggu perintah barunya. Mereka semua menunggu dengan penuh semangat, menatap medan perang ini dengan ganas, dan jelas bahwa mereka belum cukup membasmi. Jangan buang-buang waktu dengannya. Ayo, bertarunglah denganku. Fang Xing mengulurkan jarinya, menunjuk ke perahu abadi di tengah medan perang, dan berkata dengan suara yang dalam. Ikuti Guru Tao. Semua jenderal abadi dan prajurit mereka berteriak bersama, suaranya memekakkan telinga seperti ombak. Ayo pergi. Fang Xing mengangguk dan menepuk kodok gemuk di bawah kursinya. Orang tua itu segera meraung dan melompat. Di belakangnya, sekelompok prajurit dan jenderal abadi mengikutinya, menggambar busur cemerlang di bidang bintang, seperti anak panah tajam, dan bergegas menuju perahu abadi tempat Kaisar Xi berada. Dalam prosesnya, tidak peduli apakah itu para prajurit abadi, para dewa, boneka yang dikendalikan oleh Raja Dewa kuno, atau putra yang ditetaskan oleh ibu serangga yang tersembunyi, mereka semua tersebar oleh aura abadinya. Adegan itu seakan-akan dia memimpin 300 prajurit kodok dan membuat retakan besar di medan perang. Kaisar, apakah Anda masih ingat saat Anda menusuk saya dengan pedang Anda saat laut bergelora? Di tengah raungan besar Fang Xing, Qi Tianba, Mendao melesat keluar, dan seberkas cahaya pedang menembus bidang bintang. Menabrak. Saat dia menghunus pedangnya, Fang Xing masih berada setidaknya ratusan mil jauhnya dari perahu abadi tempat Kaisar Xi berada. 2 perahu abadi yang besar menghalangi jalan mereka, tetapi dia menebas dengan sekuat tenaga, seperti sambaran petir yang membelah bidang bintang menjadi 2. Dia menerjang maju dengan momentum yang tak terkalahkan, dan 2 perahu abadi yang menghalangi cahaya pedang benar-benar hancur pada saat yang sama, formasi abadi runtuh, dan para prajurit abadi serta jenderal abadi di dalam perahu melarikan diri dari perahu abadi dengan panik, berhamburan seperti semut, dan sisa-sisa cahaya pedang menyapu ke segala arah. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, semuanya terbelah dan menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan jalan yang lebar. Fang Xing berada di salah satu ujung jalan, dan ujung jalan lainnya berlanjut hingga ke perahu abadi tempat Kaisar Xi berada. Di Liu, apakah kau benar-benar akan memaksaku ke jalan buntu? Pada saat ini, suara Kaisar Xi terdengar lembut dari perahu peri. Suara ini sepertinya membawa hawa dingin, juga semacam kemarahan yang telah terpendam lama. Aku adalah putra sulung Kaisar Scarlet, calon penguasa langit Scarlet Agung. Beraninya kau menggertak saudaramu dengan saudaramu, menggertak tuanmu dengan pelayanmu, mengatur penyergapan untuk menyakitiku, berkomplot melawan posisiku sebagai putra kaisar, dan membasmi prajuritku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku, sang kaisar, begitu mudah diganggu? Saat suara marah itu terdengar, tiba-tiba, seberkas cahaya darah muncul di perahu peri itu, seperti gelombang darah yang mengambang, mengalir keluar dari perahu peri dengan warna dingin, dan kemudian beberapa cahaya perak tiba-tiba meledak dan tersebar ke segala arah. Pada saat ini, boneka Dewa Ganas yang dikendarai oleh Raja Dewa Tonggu dan serangga aneh kuat yang dikendalikan oleh ibu serangga tersembunyi yang bergegas menuju perahu peri, semuanya terjerat oleh beberapa cahaya perak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi saat cahaya perak itu berputar, mereka membeku. Pada saat ini, tatapan mata Fang Xing berubah tajam, pikirannya bergerak, dan seberkas cahaya pedang samar melesat maju. Wow, setelah cahaya perak itu lewat, beberapa dewa ganas dan serangga aneh terkuat yang dikendalikan oleh ibu serangga tersembunyi tiba-tiba runtuh, menyemburkan debu dan asap, lalu berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, runtuh dengan suara ledakan keras. Raja Dewa Kuno dan ibu serangga tersembunyi mundur karena terkejut, menatap cahaya berdarah itu dengan mata terkejut dan ketakutan, bahkan hati mereka mulai bergetar.
Setelah Fang Xing melesatkan cahaya pedang kehendak dewa yang telah dipanggilnya dengan pikirannya, pedang itu bertabrakan dengan cahaya perak yang dilepaskan dari sisi Kaisar Si, memercikkan seberkas cahaya peri dan kembang api yang panjang. Kemudian, mereka berdua pun mundur. Itu dianggap sebagai pertarungan yang berakhir dengan hasil yang biasa-biasa saja. Kau benar-benar memiliki aura pedang Kaisar Chang. Aku meremehkanmu. Cahaya darah itu perlahan mereda dan berubah menjadi jubah, yang menimpa seseorang. Itu adalah Kaisar Si yang tinggi dan anggun. Dia menatap Fang Xing dengan dingin. Di tangannya, dia memegang sebuah pedang perak ramping dan kecil, yang perlahan-lahan dia masukkan ke dalam lengan bajunya. Dia menatap Fang Xing dengan dingin, dengan niat berdarah yang tak terlukiskan di matanya. Apa itu pedang Kaisar Chang? Fang Xing sedikit terkejut, namun mengabaikannya. Dia memegang Qitian Ba. Mendao dengan sudut tertentu dan melangkah maju perlahan, sambil mencibir, beraninya kau merasa dirugikan, Kaisar Si. Di saat-saat seperti ini kau tidak memprovokasiku. Jika aku tidak meyakinkan penguasa dewa kali ini, akulah yang akan menjadi orang yang tidak berdaya. Sekarang setelah aku menggunakan tipu dayamu untuk membuatmu mati di sini, apalagi yang bisa kau katakan? Jarak di antara mereka berdua makin dekat, dan aura pembasminya makin kuat dan kuat. Aku memprovokasi kamu. Kaisar Si mengerutkan kening dan menatap Fang Xing, lalu mencibir, apakah kau lupa bagaimana kau memperlakukanku 1000 tahun yang lalu? Saudaraku, apa yang kulakukan sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghinaan yang kau berikan kepadaku 1000 tahun yang lalu. Sejak kau kembali, aku mengerti bahwa akan ada pertempuran antara kau dan aku. Sayangnya, bahkan jika ada pertempuran, aku tidak akan pernah menjadi pihak yang salah. Sekarang keadaan sudah seperti ini, mengapa kamu masih bicara omong kosong? Tentu saja Fang Xing terlalu malas untuk berdebat dengan Kaisar Si dalam kapasitasnya sebagai Kaisar Liu. Setelah mengucapkan satu atau dua kata saja, dia menyadari bahwa keduanya tidak dapat meyakinkan satu sama lain karena keduanya memiliki posisi psikologis yang berbeda. Jadi dia langsung menghunus pedang Qitian Ba. Men dan menebas ke depan dengan ganas. Menabrak, cahaya bilah pedang aneh, satu sisi hitam dan sisi lainnya putih, muncul di pedang Qitian Ba. Men, Fang Xing berdiri di atas lautan darah dengan 9 matahari di kepalanya. Kekuatan yang hampir tak terlukiskan ditambahkan pada cahaya bilah pedangnya, dan dia menebas langsung ke arah Kaisar Si. Kekuatannya tak terlukiskan, dengan tenaga dahsyat yang mampu menghancurkan segalanya, dan menebas tepat di depan Kaisar Si. Itu sungguh dahsyat tak terlukiskan. Pada saat ini, alis Kaisar Si berkerut, dan jubah di belakangnya berkibar dan berguling di depannya. Di antara dia dan Fang Xing, sebuah danau darah segera muncul. Pedang Fang Xing menebas danau darah, memercikkan darah dan menyebabkan hujan darah tak berujung. Cahaya pedang yang mengandung kekuatan abadinya lenyap begitu saja. Pada saat ini, wajah Kaisar Si sedikit berubah, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Tampaknya dia tidak merasa lega dengan kekuatan pedang ini, dan wajahnya tampak sedikit jelek. Suara mendesing. Namun setelah mundur beberapa langkah, dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya perak dari lengan bajunya menyapu langsung ke alis Fang Xing. Desir, itu hanyalah sebilah pedang perak kecil yang sekadar menusuk, tetapi terasa seolah-olah pedang ini telah menembus hukum-hukum yang tak terbatas, menembus lapisan-lapisan kehampaan, dan menunjuk ke dahi Fang Xing dari tingkat yang tidak dapat dipahami, membuatnya mustahil untuk dihindari. Seluruh bidang bintang, ruang angkasa yang luas ini, telah berasumsi bahwa pedang ini akan menunjuk ke alis Fang Xing. Hah, ekspresi Fang Xing berubah drastis, dan dia mengambil langkah ke samping dengan tergesa-gesa. Langkah ini juga sangat terampil. Dia telah menggunakan jurus dari seni surgawi yang tidak lengkap yang diciptakannya, sebuah prinsip yang dia pahami setelah berlatih sutra bebas dan mudah tertinggi secara ekstrim. Langkah yang tampaknya sederhana ini memungkinkannya melompat dari langit dan menghindari penindasan hukum pada pedang Kaisar Si. Pada saat yang sama, dia juga mengubah posisinya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Kaisar Si, dan Qitian Ba. Mendao menebas lehernya dengan keras, mengambil kepalanya. Ekspresi Kaisar Si juga sedikit berubah, jubah merah darah di belakangnya tiba-tiba berkibar, dan tampaknya dalam sekejap, jubah itu berubah menjadi genangan darah, dan dia sendiri tenggelam ke dalam danau darah dalam sekejap, menghindari pisau Fang Xing. Danau darah itu sangat besar, menyebar ke segala arah. Setelah menghindari pisau Fang Xing, dia bangkit dari arah lain dan menatap Fang Xing dengan dingin. Keduanya pernah menguji satu sama lain dan bertarung satu kali, namun anehnya, tidak ada satupun di antara mereka yang menyakiti satu sama lain, jadi keduanya berimbang. Namun, dalam hati mereka semua merasakan ketakutan yang mendalam terhadap pihak lain. Fang Xing berpikir dalam hati, Kaisar Si ini memang layak menjadi dewa tertinggi Tai nomor 1 di langit merah besar. Setelah aku memotong 12 nyawaku,
kultivasiku telah meningkat pesat dan kekuatanku telah meningkat pesat. Jika aku berhadapan dengan Raja Matahari sebelumnya, tidak akan sulit untuk membasminya. Bagaimanapun, meskipun orang itu memiliki banyak keterampilan rahasia, setiap gerakannya meninggalkan terlalu banyak jejak. Kaisar Si ini berbeda. Ketika dia menyerang, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Dia memiliki kekuatan magis yang tak terbatas dan dia menggunakannya dengan mudah. Dia benar-benar menakjubkan. Pada saat ini, Kaisar Si juga menatap Kaisar Liu dengan tatapan dingin, berpikir dalam hatinya Kaisar Liu benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Aku menebaknya dengan benar sejak awal. Kekuatannya saat ini hanya lebih kuat dari 1000 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa diprovokasi oleh orang-orang seperti Raja Liang dan Nikuang-yi? Tampaknya ketika laut yang bergolak datang, dia hanya berpura-pura menjadi Nangui dan memakan harimau untuk membingungkanku. Baru sekarang, dia percaya bahwa aku akan hancur dan tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi dia telah mengerahkan kemampuannya yang sebenarnya untuk benar-benar bersaing denganku. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Xing bergegas mendekat lagi, matanya seperti air terjun. Aku bisa meminjammu untuk mengasah pisauku. Kaisar Si tidak banyak bicara. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi ribuan sosok, bertarung dengan Fang Xing. Sekalipun Fang Xing tidak palsu, ini adalah pertama kalinya kedua bersaudara itu, Kaisar Si dan Kaisar Liu, benar-benar bertarung satu sama lain. 1000 tahun lalu, Kaisar Liu adalah satu-satunya yang menonjol. Meskipun Kaisar Si adalah putra tertua, ia belum memperoleh kehidupan abadi dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Kaisar Liu. Dalam 1000 tahun terakhir, Kaisar Liu menghilang, dan Kaisar Si memperoleh kehidupan abadi. Ia berlatih secara rahasia dan kekuatannya meningkat pesat, tetapi ia tidak dapat menemukan bukti apapun tentang Kaisar Liu. Sekarang, 1000 tahun kemudian, mereka benar-benar bertarung demi gelar putra Kaisar. Pedangmu dan pedangku penuh dengan niat membasmi. Dalam hati Kaisar Si, dia benar-benar ingin bersaing dengan Kaisar Liu dan membuktikan bahwa identitas dan kesempatannya tidak diberikan kepadanya oleh Kaisar Liu. Namun, dalam hati Fang Xing, sejak dia berhasil mencapai tingkat berikutnya, dia belum pernah benar-benar bertarung dengan siapapun dan wilayah kekuasaannya tidak stabil. Jadi dia memandang Kaisar Si sebagai batu asa untuk mengasah pemahamannya dan mengokohkan kultivasinya. Jadi dia melepaskannya dan mulai bertarung. Salah satu dari mereka berada pada alam yang lebih tinggi dan telah menyentuh puncak Tai Immortal, sedangkan yang lain telah berlatih Tai Sangdao dan kebal terhadap semua serangan serta memiliki asal-usul yang kuat. Oleh karena itu, pertarungan ini sangat seru, dengan banyak gerakan yang hebat. Kedua pria ini berimbang dalam pertarungan mereka. Haha, mereka berdua cukup menarik. Kaisar Si sebenarnya ingin menahan diri saat ini. Akan tetapi, dua orang yang tampak sama-sama serasi di mata orang lain, tampak sedikit berbeda di mata sang dewa. Dia menoleh sambil tersenyum, seolah ingin berbicara dengan orang di sebelahnya, tetapi ketika dia menoleh, dia mendapati bahwa Raja Dewa Tonggu dan Raja Dewa Yuyin telah mengambil tindakan dan tidak lagi berada di sisinya. Dalam keputusasaannya, dia harus berbicara dengan makhluk klan dewa yang paling dekat dengannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa makhluk klan dewa itu bersembunyi untuk menghindari pertempuran. Tiba-tiba dia mendengar ada yang bicara, dia pun buru-buru menoleh, ternyata sang dewa sedang menatapnya sambil tersenyum. Kejutan ini begitu menakutkan sehingga dia memutar matanya dan langsung pingsan. Sangat membosankan, sang dewa menguap malas, dan tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan perlahan-lahan melihat ke arah langit berbintang yang jauh. Hei, ada seseorang yang menyelinap di sana. Siapa di antara mereka yang meninggalkan rencana cadangan ini? Kaisar Si ini tampaknya tidak begitu hebat. Aku baru saja menerobos alam Tai, tetapi dia sudah mencapai puncaknya. Kekuatannya tidak lebih tinggi satu alam utama, tetapi dapat dikatakan bahwa dia setengah alam lebih tinggi. Tetapi sekarang ketika dia mulai bertarung, tampaknya dia tidak begitu hebat. Apakah orang ini menyembunyikan kekuatan sihirnya yang kuat, atau apakah dia benar-benar hanya tubuh kultivasi tanpa kekuatan tempur yang sesuai? Fang Xing menjadi semakin berani dalam pertempuran sengit dengan Kaisar Si, dan dia sudah merasa sedikit bangga. Dia tidak tahu apakah karena jalur dao tertinggi yang dia latih memiliki kelebihan yang terlalu besar dibandingkan jalur kultivasi lainnya, atau karena Kaisar Si telah secara menangui buta meningkatkan kultivasinya selama 1000 tahun terakhir dan mengabaikan pemahamannya tentang kekuatan magis, sehingga kekuatan tempurnya tidak kuat. Pendek kata, dia tidak pernah kehilangan keunggulan dalam pertarungan ini. Sampai batas tertentu, jika bukan karena jubah kuat di punggungnya yang tampaknya menahan Qi Tianba. Mendao, dia mungkin sudah menang. Akan tetapi, meskipun sekarang mereka berimbang, dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, Dewa Yang Maha Esa ada di sisinya dan itu adalah istananya. Apa yang paling tidak ia takutkan adalah penundaan. Jika segala sesuatunya terus tertunda, satu-satunya yang akan menderita adalah Kaisar Si. Akan tetapi,
Bahkan dia tidak menyangka bahwa Kaisar Si ini menjadi linglung setelah bertarung dengannya beberapa saat. Namun setelah ratusan putaran, tatapan matanya tiba-tiba berubah tajam, dia mendongak ke belakang Fang Xing, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Beraninya kamu terganggu pada saat seperti ini. Fang Xing memanfaatkan kesempatan ini, berteriak keras, terbang ke udara, dengan kabut darah di sekelilingnya, dan langsung menindas Kaisar Si. Haha, Di Liu, apakah kau benar-benar mengira aku telah berkutat dalam kekacauan selama 1000 tahun terakhir ini? Tetapi pada saat ini, Kaisar Si tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi niat membasmi. Dia mengulurkan kelima jari tangan kanannya dan membentuk segel yang sederhana dan aneh. Itu hanya sekedar segel, tetapi memberikan kesan liar, kuno, dan langsung ke asal-usulnya. Mengandalkan keterampilan tubuhnya, Fang Xing bergegas ke sisinya dan pisau yang hendak menebasnya entah bagaimana dibelokkan dan menyapu tubuhnya dan menebasnya. Pada saat yang sama, suaranya terdengar dingin, seolah mengandung semacam kesedihan. Titik. Sejak kau menghilang, aku tahu kesempatanku telah tiba. Sebelum ayahku menganugerahkan kehidupan abadi kepadaku, aku telah berkultivasi dengan sekuat tenaga. Untungnya, aku tidak mengendur sebelum menerima kehidupan abadi, dan berkultivasi hingga ke puncak Luz Immortal. Fondasiku sangat bagus, jadi begitu aku menerima kehidupan abadi, tingkat kultivasiku meroket. Aku juga menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pengasingan, tidak melihat orang luar, dan meningkatkan tingkat kultivasiku ke alam Tai. Dapat dikatakan bahwa selama 1000 tahun terakhir, kau ditekan, dan aku juga seperti berada di penjara, tidak berani menyia-nyiakan satu momen pun. Ledakan. Ketika dia sedang berbicara, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke wilayah bintang yang jauh. Pada saat ini, Fang Xing menyembunyikan tubuhnya. Di tengah medan perang yang kacau balau dipenuhi kabut darah, sosoknya tidak terlihat sama sekali. Tetapi saat ini, Kaisar Si tampaknya hanya menunjuk dengan santai, namun dia dengan akurat menunjuk ke arah Fang Xing yang sedang bersembunyi. Guncangan ini sungguh mengejutkan Fang Xing, dan dia terbang untuk menghindarinya, tetapi di depannya, hukum alam berubah, angin dan api terlahir kembali, bebatuan muncul, seolah-olah langit dan bumi terbelah. Kekuatan ini terus bertransformasi di depannya, memaksanya mundur. Sekarang, 1000 tahun telah berlalu. Dengan latihan kerasku, aku tidak hanya mencapai puncak Tai, tetapi aku juga secara diam-diam memahami 9 teknik sihir kuno. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat meremehkanku hanya karena kau telah menyia-nyiakan 1000 tahun dan menyembunyikan sedikit kekuatanmu? Pada saat ini, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah Kaisar Si yang biasanya tenang, dan dia tampaknya telah berubah menjadi Dewa Ibel kuno. Dia menyerang Fang Xing dengan gerakan demi gerakan sederhana yang mengandung kekuatan abadi tertinggi. Kekuatan magis ini mengandung kekuatan abadi, tetapi jelas seperti seni bela diri. Bahkan Fang Xing, yang kebal terhadap segala jenis serangan, tidak berani melawannya. Dia hanya bisa mundur karena serangannya yang ganas. Meski amarah yang tak berujung membuncah dalam hatinya, dia hanya bisa menggertakkan gigi dan menahannya, serta menghindarinya untuk sementara. Ilmu sihir kuno adalah praktik yang sangat kuat dan mendominasi. Jalur kultivasi pada waktu itu tidak terbagi jelas seperti saat ini. Kekuatan supranatural dan seni bela diri diintegrasikan menjadi satu, dan pertarungannya kasar dan sederhana, memaksa lawan untuk bersaing dengan Anda dalam kultivasi, membombardir dan memukul Anda dengan liar, tanpa dapat mencuri trik apapun. Sebelumnya, Fang Xing sudah memeras otaknya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pria seanggun dan setenang Kaisar Si akan melakukan ilmu sihir yang begitu brutal dan kejam. Kontras ini bagaikan melihat seorang wanita muda yang santun, elegan, dan mulia di hadapannya. Saat dia gelisah dan tidak bisa tidur seharian, dia berbalik dan melihatnya tersenyum bak bunga di rumah bordil. Petik 2. Kamu harus tahu bahwa lawan di hatiku bukanlah kamu sama sekali. Tetapi dia bersaing dengan beberapa pangeran lain untuk mendukung setengah dari langit merah agung. Sambil menyerang dengan liar, dia berbicara dengan garang. Pada akhirnya, Kaisar Si meraung dan tiba-tiba meninju dengan keras. Pukulan itu sepertinya telah melintasi ruang dan waktu, dan juga melewati perahu peri yang Pang Camping, dan mengenai Fang Xing secara langsung, menyebabkan hukum di depannya menjadi kacau dan hancur. Dia terjatuh ke belakang seperti meteor, dengan kilatan di matanya. Yah, aku heran kenapa anak ini menginginkan 8 seni surgawi yang sunyi milikku. Ternyata dia ingin meningkatkan kultivasinya secepat mungkin, jadi dia berlatih ilmu sihir kuno yang belum selesai. Haha, kekuatan sihir semacam ini punya banyak masalah. Kaisar Si ini berani mempraktikkannya, dia cukup berani. Pada saat ini, melihat Fang Xing frustrasi, dewa-dewa tidak khawatir, tetapi malah tersenyum. Pada saat yang sama,
dia menoleh dan melihat ke kejauhan, sambil mendesah dalam hati pukulan punggung tanganmu sudah sampai di sini, Xiao Fangxing, bagaimana caramu menghadapinya? Otang pembawa sial, kamu sudah dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan kamu masih berani bersikap sombong. Fangxing dipukul mundur oleh serangan ganas Kaisar Si, tetapi dia tidak terluka. Lagi pula, menjadi kebal terhadap semua serangan bukanlah hal yang mudah. Dia kebal terhadap lebih dari 70% kekuatan sihir makhluk abadi yang setingkat. Terlebih lagi, dia menggunakan tubuh fisik Kaisar, yang meletakkan fondasi yang sangat baik. Ilmu sihir kuno Kaisar Si hanya untuk memaksanya kembali, dan tidak menyakitinya. Akan tetapi, meskipun begitu, hal itu membuatnya marah. Kekejaman di hatinya bangkit. Dia menatap Kaisar Si dan mengutuk, apakah kamu benar-benar berpikir kakek tidak bisa menghadapimu? Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mendorongku ke jalan buntu? Kaisar Si, yang telah memaksa Fangxing mundur, juga mencibir pada saat ini, seolah amarahnya meningkat. Hei, kamu punya rencana cadangan. Fangxing tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan bertanya dengan suara yang dalam. Kaisar Si tidak menjawab. Dia menatap Fangxing dengan dingin dan berkata dengan suara tenang, Kaisar Liu, Anda harus tahu bahwa selama saya masih hidup, Anda tidak akan dapat mengambil kembali apa yang pernah Anda miliki. Dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika Anda berkolusi dengan para dewa untuk menyakiti saya kali ini, Anda akan dikutuk selamanya. Pergilah ke neraka. Fangxing hendak mengutuk, tetapi tiba-tiba dia mendengar seberkas cahaya peri datang dari medan bintang yang jauh. Awan peri menjadi semakin jelas di langit yang jauh, dan niat membasmi terlihat di mana-mana. Mereka datang dari jauh. Mereka adalah pasukan dari beberapa kelompok, yang mengemudikan perahu peri dan menunggangi binatang peri. Mereka melewati bintang-bintang besar dan langsung bergegas ke medan perang ini. Mereka sebenarnya adalah 5 tentara abadi yang datang entah dari mana, semuanya dipimpin oleh Tai tertinggi abadi. Mereka tidak menyia-nyiakan energi abadi mereka dan bergegas dengan kecepatan tercepat, lalu bergegas memasuki medan perang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha, Di Liu, kamu tidak menduga rencana kadanganku ini, kan? Ketika Kaisar Si melihat 5 tentara abadi, dia juga tertawa terbahak-bahak. Sosoknya berubah dan seketika menjadi 1000 kali lebih tinggi, bagaikan seorang dewa atau Buddha. Dia bahkan menarik perahu abadi di belakangnya dan hendak bergegas keluar dari kelompok pertempuran untuk bergabung dengan 5 tentara abadi yang sedang bergegas ke arahnya. Dahi. Ketika Fangxing melihat pemandangan ini, dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, tetapi wajahnya penuh kemarahan. Jangan panik, Yang Mulia Kaisar Si, pasukan surgawi ketujuh kami ada di sini untuk menyelamatkan Anda. 5 pasukan abadi bergegas masuk dan mulai bertarung tanpa alasan apapun. Para tokoh kuat dalam pasukan abadi langsung memecah situasi pertempuran dan menyerbu ke medan perang, seakan-akan ingin bertemu dengan Kaisar Si. Terutama salah satu pasukan abadi yang tak kenal ampun. Ada api yang bersilangan di depan mereka, dan 7 atau 8 prajurit abadi yang menunggangi punggung katak terlempar satu demi satu. Dia menyerang tanpa ampun. Para tetua begitu saleh, Kaisar Si sangat berterima kasih. Kaisar Si mengucapkan terima kasih kepadanya dengan keras tetapi dia tidak berhenti dan segera melintasi medan perang. Pada saat ini, dengan bergabungnya 5 pasukan abadi, pasukan koalisi pengikut Jie Dao dan para dewa, yang telah memukul mundur pasukan Qi Xiao dan berjuang sampai mati, mulai panik. Para dewa ini sungguh tidak yakin mengenai pasukan abadi. Baru saja mereka akhirnya merasakan sedikit darah karena mereka telah mengalahkan guk-guk yang tenggelam itu, tetapi sekarang dengan bergabungnya 5 pasukan abadi, mereka segera merasa bahwa situasi pertempuran menjadi tidak jelas. Mereka takut bahwa beberapa pasukan abadi akan keluar dan mengepung mereka, dan mereka ingin melarikan diri karena ketakutan. Pasukan Cixiao yang tadinya hampir putus asa, mulai merasa penuh harapan dan semangat tempur mereka bangkit kembali, menjadi lebih berani seiring berjalannya pertempuran. Awalnya aku memanggil mereka ke sini untuk melawan pasukan dewa setelah rencana selesai, agar rencana itu tidak gagal. Tadi, saat aku terjebak di kamp musuh, kupikir karena mereka tidak akan datang menyelamatkanku kecuali ada sesuatu yang menguntungkan mereka, aku tidak menyangka mereka akan datang. Pada saat ini, Kaisar Si juga sangat gembira, berpikir dalam hati, begitu mereka datang, aku benar-benar memiliki harapan untuk pergi. Sambil berpikir, dia bergegas maju sambil memperhatikan ke arah lain, tetapi mendapati bahwa dewa tidak bergerak. Yang Mulia Kaisar Si, Anda baik-baik saja. Sebelum dia sempat memikirkannya, Dewa Tai, yang telah bergegas ke medan perang dari pasukan abadi 5 penjuru, telah tiba di hadapan Kaisar Si dan melindunginya. Beberapa orang bergegas maju untuk memberi penghormatan, dan mereka tak lain adalah para penguasa muda dari berbagai surga, dengan wajah penuh kekhawatiran. Nona Yinger, Peri Bingyan, aku baik-baik saja, terima kasih atas bantuanmu. Kaisar Si sangat gembira karena dirinya dilindungi oleh mereka.
Dia mendesah panjang dan tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fang Xing. Melihat adik laki-lakinya yang tinggal jauh di medan perang, tampak linglung dan tidak bergegas maju sama sekali, bahkan Kaisar Si pun tidak dapat menahan perasaan senang dan tersenyum. Sarafnya yang tegang akhirnya rileks pada saat ini. 1600.